itu bukan berubah dari sistemnya. Jadi gini Bang maksudnya ya. Circle ataupun one shot dia itu tergantung rote. Kalau one shot itu berarti Abang sekali pergi balik aja. Halo. Iya ya. Halo, dengar Bang? Iya, Dengar? halo. Dengar. Kalau one shot itu maksudnya pergi balik. Pergi pulang pergi maksudnya one shot. Oh. Abang profit dia berhenti. Kalau circle itu pulang pergi. Di saat profit pulang pergi sampai Abang stop. Oke? Dia tidak ada tergantung namanya circle dan one shot. One shot itu dia pergi, dia pulang. Udah, habis. Betul. Berarti dia udah. Kalau circle, dia udah pulang, dapat profit lagi, beli lagi, pulang lagi, dapat profit lagi. Jadi, yang dana Abang bilang tadi itu pasti namanya compounding itu Abang setting 2 kan? 2 kan yang di bawah itu compounding itu? Yang 5% saya bilang tadi? Halo? Halo Bang? Nah, jadi saya lanjut aja. Kalau dia ketik 5%, di saat dia kena checkpoint, dia baru diskusi harga, turun atau naik. Makanya jangan teman-teman pernah ketik namanya cancel ataupun stop AI. Pasti loss, biarin aja robot bekerja. Ingat omongan saya ini. Di saat kita memakai robot, anggap ajalah robot itu yang bekerja untuk kita mendapatkan uang. Jangan pernah stop sendiri. Oke? Oke, next call. Bapak Starly silakan. Iya, selamat sore Bapak, terima kasih. Iya, sebelumnya kalau boleh saya usul ya. Ya. Ini kan banyak sekali ya dari kita ini yang masih pemula. Jadi kalau bisa nih Bapak kasihlah kita materi sedikit. Karena kalau langsung kita open tanya jawab, karena kita ini masih pemula ya, kita juga nggak tahu itu apa yang mau kita tanyakan begitu Bapak. Ya, Betul. Terus sekarang mengenai kan sekarang sudah berbayar ya Pak ya. Nah ini banyak sekali yang bertanya kepada saya, performance robotnya ini bagaimana? Kelebihannya apa dibandingkan dengan robot-robot yang lain? Begitu. Nah itu kita bisa tahunya di mana ya Pak ya? Sama. Kemudian kita jawab satu-satu dulu, satu-satu. Nanti saya nggak bisa lupa apa yang Ibu tanya. Pertama, yang Ibu usul itu saya bukan nggak mau buat ya, karena lagi maintenance ya. Sistem lagi menggusur orang-orang yang nggak punya saldo. Kedua, menggusur. Tadi Ibu mengusul ke saya kan, tapi sistem lagi mengusur, membuang akun-akun yang nggak ada VIP. Kedua, yang Ibu pertanyaan tadi, sebenarnya kalau kita mau tahu makanan itu enak atau tidak, ya coba dong cicip gratis itu. Kok ditanya terus? Kan nggak ada bayaran. Kalau memang ada Indodax untuk prepare, saya udah bilang dari kemarin. Kalau dia ada Indodax nggak mau pakai, isi aja dulu saldonya 30. Nanti mau dimakan atau enggak, ceritanya belakangan. Nah, sekarang nanti kalau dia mau cerita, enak atau enggak, ya toh bagi saya memang enak karena profit. Tapi kalau bagi dia yang nggak enak nanti ngeluarin uang $100. Gitu sih. Nah, iya Bapak, ya waktu kemarin sudah oke. Maksud saya sekarang ini kan sudah berbayar. Nah, karena berbayar kan pasti orang itu pertanyaannya itu lebih bagaimana begitu ya, karena kan dia mengeluarkan uang. Nah, maksud saya kalau sering mereka tanya ke saya, udah ada yang tanya, saya bingung, jawab bagaimana ya, saya juga nggak paham. Jadi pembelajaran kita Bu, bukan cuma ada harinya. Setiap hari kami buka, nanti bisa Ibu attend. Kalau sistem dibuka, biasanya kalau sistem tidak maintenance, saya sering itu akan ngajarin caranya apa teknis robot, fungsi sistem dengan saranan-saranan yang bagus. Nah, nanti karena kan sistem lagi maintenance, nah jadi ada yang kekhawatiran, makanya saya buka soal jawab. Kalau untuk penggunaan robot ya, kalau robot itu sendiri, sebenarnya robot itu nggak ada bedanya. Kalau contoh robot trigger itu sama aja, dia menciptakan compounding. Sekiranya jatuh, dia membeli 2 kali, naik dia akan mengejar angka tertinggi. Kalau turun juga dia akan mencari angka paling rendah. Kalau untuk robot grab, itu dia masang posisinya dengan nama kurungan low dan high.
Sebenarnya keuntungan di robot kita ini, di robot-robot lain itu tidak ada Indodax dan juga tidak ada 2 robot di dalam satu sistem. Nah, gitu. Oke? Halo. Ya, ya, oke, sebentar. Oke, iya. Enggak, maksud saya jadi nanti kalau misalkan ada yang ingin tahu performance robot, itu saya bisa tunjukkannya di mana ya, Pak, ya? Di marketing plan-nya adakah? Ada. Di dalam profil kita ada marketing plan dan juga tutorial bagaimana kita mengkonekkan deposit dan everything ada. Oke? Nah, kemudian pertanyaannya, kalau sekarang berbayar nih Pak ya, untuk bayar 100 US-nya itu bagaimana caranya ya? Deposit langsung ke akun yang dia daftarkan itu, pakai wallet address dia. Setelah itu buy lisensi. Nanti ada di dalam tutorial itu ada ngajarin juga bagaimana cara membeli lisensi. Gampang kok. Oh gitu. Ya. Ya, kemarin kan belum ada ya Pak ya, itu untuk membeli lisensi belum ya. Oh, berarti Belum. nanti dia jadi isi di dalam robot 100 US, kemudian klik Jangan di 100 lisensi. dong. Kita Oh kan ya. mau trading. Isilah Oh. 110. Nah, gitu. Oh, oke. Jadi Ya kan? langsung ya. Jadi bisa lewat mana aja itu ya. Kalau Bisa Binance isi Indodax bisa. Binance Indodax bisa ya kalau isi USDT. Oke. Betul. Kemudian ada satu lagi Pak, mengenai marketing plan. Itu di marketing plan kalau yang kemarin itu kan ada tulisannya ya Pak ya, bahwa di robot ini ada instant swap dari USDT ke IDK. Nah, sekarang ini kan udah nggak bisa lagi. Itu saya dapat komplainan itu Pak dari member katanya, "Loh, kan kamu tulis di marketing plan-nya ada instant swap, kok sekarang nggak ada lagi." Itu Gimana ya sementara Pak? promo. Ya. Jadi hidup ini tidak sentiasa muda. Dia pasti bertua, lama nanti tua lagi. Jadi sistem ini di saat instant swap supaya menyenangkan orang mendaftar akun dari awal, supaya sistem ini cuman berfokus untuk membina jaringan duluan. Kayak saya sering bilang, setelah jaringan udah terbina, mereka ini kan untuk mengamankan bagaimana aset ini tidak bisa dijebol. Kalau kita langsung pakai cryptocurrency, itu kan nggak bisa dijebol. Iya kan? Kita transfernya langsung ke wallet-wallet yang namanya pakai blockchain yang nama TRC20. Ya kan? Jadi kalau dulu instan kan nominal angka yang diciptakan. Sekarang angka itu adalah berbentuk real cryptocurrency gitu loh. Sebenarnya untuk keamanan ke AI Gate juga dan juga keamanan ke pengguna. Kalau pengguna, kalau ini dia punya banyak EDK, dia letak ke Tronlink Pro. Kan di situ swapnya dia tergantung dana dia. Bebas kapanpun dia mau cairkan dengan menjadikan USDT atau Tron bebas gitu loh. Ya. Oke, jadi berarti sekarang udah nggak ada lagi ya, udah Nggak ada bisa instant terusnya swap. tidak ada instant swap. Oke. Betul. Berarti tapi saya ini agak kurang paham Pak, untuk berarti mekanismenya kalau kita mau mengisi IDK, berarti kalau dari Indodex kita beli Tron begitu ya Pak? Nanti Dikirim. kita permudahin ceritanya. Kenapa? Mungkin dari awal susah ya. Nanti lama-kelamaan kita udah pandai sendiri. Untuk diawali ada beberapa leader dan juga beberapa yang terpercaya sih. Mereka itu mengumpulin dana skala besar membentuk EDK, langsung diperjualbelikan untuk mendapat fee. Jadi begini caranya. Kalau untuk mentransferkan antara member ya. Ibu mempunyai akun AI Gate kan? Betul nggak? Ya, betul. Ibu juga bisa beli EDK itu ke orang yang terpercaya melalui USDT Ibu yang ada di dalam AI Gate. Transferlah USDT Ibu ke orang yang terpercaya. Kadang-kadang saya ada rekomendasi kayak semalam, saya rekomendasi Kang Top Up. Yang pakai nomor itu bisa. Saya percaya karena saya juga beli. Transfer USDT Ibu itu dikenakan biaya sekitar $1. Nanti otomatis Ibu bisa beli EDK dari dia, transfer dari wallet dia ke wallet Ibu tanpa menggunakan exchanger. Ataupun menggunakan Indodax, transfer ke namanya Tronlink. Tapi jangan transfer USDT. Karena USDT sekiranya udah masuk ke Tronlink Pro, kalau tidak ada namanya Tron, itu sampai tua nggak bisa keluar. Ya, mendingan kita transfernya Tron.
Di saat Oke. udah masuk Tron itu, Ibu anggaplah Ibu mau beli Tron itu sekitar 200 Tron Ibu masuk nih. Mungkin biaya terkena di Indodax sekitar 5 Tron. Nanti bakal masuk di Tron Link Pro itu 905. Nanti Ibu tukar swab EDK Ibu, itu jangan swab semuanya. Nanti nggak bisa keluar lagi. Jadi swablah sekitar 170 ataupun 175. Supaya apa? Nanti gas fee-nya itu akan dibayar melalui Tron Autodidak gitu loh. Oke? Alurnya. Nanti pelan-pelan lah. Nanti ku ajarin Jadi- juga pelan-pelan. Jadi saya sederhanakan ya Pak. Jadi kita kirim Tron ke Tron Iya. Link Pro gitu ya. Benar. Sampai di sana kan Tron ya kita jadikan IDK. Gitu. Betul. Tapi betul. tidak semuanya. Nah, Betul. kemudian IDK itu baru kita kirim ke iGate, begitu kan? Betul. Betul. Oh, Betul banget. oke. Ah. Iya ya. Terus jadi tentang gas fee Pak, kurang lebih berapa persen ya gas fee itu untuk setiap transaksi? Kalau saya nggak salah 0,1% kalau salah. 0,1% ataupun 0,5% gitu setiap kali. Dia ada Jadi selisihnya. supaya bisa perkirakan begitu loh, perkiraan. Kalau gas fee dari kita Tron bisa Link, berapa. anggap aja setiap kali transaksi itu pergi dari Indodax itu 5, dari Swab nanti kena 5, nanti transfer ke ini standbykan 5. Sebenarnya bukan 5 sih. Kenapa kita standbykan 5? Tron ini dia nggak ada namanya fixed price. Kadang-kadang dia motong 1,5, kadang-kadang dia motong 0,5, kadang-kadang dia motongnya 5, kayak gitu. Kadang-kadang dia nggak Lima apa, motong. Pak? 5 5 Tron. Tron. Iya, Oh, kadang-kadang dia nggak motong. Toh kita tahu rupanya kita ada namanya bandwidth dan energi kita lebih. Begitu sih sebenarnya. ya sementara itu dulu Pak, terima kasih. Sama-sama Bu. Wow. Oke, kita lanjut kepada yang lain ya. Bapak Pramaniode. Pramaniode, silakan. Ya. Udah Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. silakan. Nah, jadi pertanyaan saya gini Pak. Ya. Apakah di dalam sistem iGate sendiri, apakah diciptakan EWS-nya Pak, Early Warning System. Jadi begitu kita posisinya lampu kuning, kita dapat signal gitu loh. Ini maksudnya, walaupun dia Notification kan? Notification kan? Notification. Gitu Coming lah, soon Pak. kira-kira. Saya juga ada Tapi pertanyaan berbayar tuh. gitu Pak. Ya. Oh enggak, itu enggak berbayar mungkin notification itu. Oh, enggak berbayar ya? Enggak. Warning itu, kira-kira bisa nggak didapat itu supaya artinya kita bisa waspada. Bapak bilang berbayar, nanti kalau dia bilang berbayar nanti kita yang pening Pak. Mending kita bilang Artinya gini Pak, daripada kita loss banyak, ya kan, mendingan kan kita kena charge, kan jasa juga itu Pak. Betul. Kalau gratis kan lebih baik lagi Pak lagi. Ya, betul. Nanti itu aku udah sarankan. Karena kadang-kadang kan orang ada dengan kesibukan sendiri ya. Robot kita nggak pantau, pokoknya cari profit. Kadang-kadang pengen di notification tuh warning, saldo sekitar sekian. Nah, gitu. Iya kan? Ataupun di saat dia profit, dia akan antar informasi, saldo kita kurang sekian, profit sekian. Kayak gitu sih. Aku udah usul sih. Coming soon katanya. Coming soon, Pak. Coming soon. Saya udah bikin meeting dengan downline saya gitu. Nah, saya ngambil garis gitu Pak ya. Nah, saya bilang kalau you mau patokannya adalah kita investnya berapa gitu loh di Indodax atau di Binance. Nah, untuk mengamankan gas fee saya bilang sama mereka itu minimum 30% Pak. Gimana Pak? Di gas fee-nya? Gas fee-nya 30%. Nggak masalah. Nggak masalah karena nanti kan bisa dikeluarin juga dananya. Mau disimpan $100 untuk standby pun nggak apa-apa. Maksudnya Bapak gimana tadi? Enggak, saya minta 30% karena begini kan kita kan fluktuasi market kita nggak tahu Pak, nggak bisa diramal Pak. Tiba-tiba saja dia bisa aja dapat grafiknya kan turun naiknya cepat banyak gitu ya. Bisa juga dia slow. Jadi saya takut contoh modal gimana tuh mainnya? Anggap modal $1.000. Bapak mau fokus ke satu kripto saya gitu. minta di dalam mereka taruh sampai 25-30% Pak, sekitar separuh dari itu. Artinya kan dia mainnya kalau modalnya banyak otomatis kan dia nggak main satu robot pasti kan. Kalau modalnya gede rugi kan. Kalau saran saya, kalau kita letak di satu bakul yang sama ataupun di satu gelas yang sama, itu lambat untungnya. Iya. Jadi kalau modal $1.000, pakai aja 100%. Tidak ada masalah. Itu teknis yang orang tidak paham kripto. Kita bukan trading margin. Yang kita trading adalah liquid. Jadi caranya kita memilih kripto itu
bagaimana kripto ini yang dipakai oleh orang. Contoh yang paling banyak dipakai, Bitcoin sekarang. Itu bisa dipakai satu pair. Anggap kita main $100 ya, atau $1.000 lah. Kita bisa memilih 30 pair. Kita pakai BTC, kita pakai Ethereum, kita pasang Doge, kita pasang ADA, kita pasang Litecoin. Sudah 5 tuh pair. Ya kan? Ada koin NFT, ada 7, kita pasang semuanya. Itu pasti profit, Pak. Yang kita kejar cuma 2%. Jadi mungkin berbeda profitnya. Mungkin profitnya di sini dapatnya 1%. Tapi kalau diakumulasikan, kalau kita bermain $1.000 dengan satu pair, itu yang selalu jebol, yang selalu kalah. Iya. Oke. Artinya jangan taruh telur dalam satu keranjang, Pak ya. Benar. Jadi sama kayak kita ini punya 1 anak dengan punya 10 anak. Jangan pernah sayangin anak itu cuman 1 orang kalau punya 10. Nanti kasih sayang itu berbeda-beda, tidak bagus. Makanya jangan ada namanya favorite coin untuk dengan nominal yang besar. Itu salah sama sekali. Yang kita bagaimana kita letakkan nominal yang kecil, tapi kita pasangkan di bagai-bagai pair. Itu lebih bagus. Profit. Saya punya profit terus. Enggak gini Pak, baru mereka banyak begini juga Mas mereka kan pemula. Jadi saya ajarin bukan ajarin sih, saya juga nggak tahu sama-sama belajar. Saya bilang mulai dari satu pair dulu, satu dulu. Lalu lihat kepercayaan tambah 2, tambah 3. Jadi robotnya ditambah terus ya, jangan dimatiin robotnya. Kalau saya Bapak harus dengar omongan saya kasih saran, bukan harus dengar. Nah, karena nanti setelah robot berjalan, kami akan buka edukasi bagaimana caranya untuk memprofit. Dia gini loh Pak, kalau Bapak suruh dia pasang 1 pair, anggap dia teman-teman ini semua modalnya berbeda-beda loh. Ada 10.000, ada 3.000, ada yang 1.000. Kita roughly aja modal 1.000. Kita harus ngajarin mereka itu, pairnya itu kalau bisa buka sekali 30 pair jalan. Kenapa? Kalau 10 pair aja berhasil untuk menghasilkan 70% kalau kita diamond, Bapak bayangkan kalau 100 orang bawa kita, itu profitnya berapa besar? Kalau kita suruh dia trading 1, ini bukan namanya forex. Kalau forex iya. Ada yang masukkan dana sekian, keuntungan dana yang akumulasi dana Anda masuk $1.000, untungnya cuma $1,7. Itu happy banget dari keuntungan 0, kita bukan main forex. Kita bermain dari digital payment. Jadi semuanya itu kita berpandang dari namanya rumus. Makanya nanti kita akan diskusi. Kayak Robert, saya nanti akan bahas koin-koin yang bagus untuk hari ini. Contoh. Nah, terserah mau masang atau tidak. Kayak Signal. Jadi kalau kalian kalian harus profit, kan kami ini mengejar profit kalian itu untuk dapatnya ke kami gitu loh maksudnya. Iya kan? Nah, gitu Pak. Jangan khawatir kalau trading cryptocurrency. Makanya kayak ada saudara tadi dari Lombok, dia tekan cancel. Jangan. Biarlah robot itu yang bekerja, jangan pantau. Yang kita harus mindsetnya, bagaimana dana lu $1.000 harus pasang 30 robot sekaligus, tapi bukan dengan 1 karung. Beda karung. Ya? Ya. Pasti profit Pak. Trust saya, pasti profit. Saya udah try $10.000 ya. Trading dengan berbagai-bagai pair itu untungnya saya itu nanti yang kagetnya apa? Saldo fee saya itu kurang. Itu yang khawatir untuk diisi. Kenapa? Mereka tuh take profit tidak tentu. Kripto tuh beda-beda harga gitu loh. Ya, paham saya Pak. Siapa? Enggak, yang saya kan mereka semua rata-rata pemula Pak. Jadi mereka takut langsung tanam banyak begitu besar langsung. Mereka maunya bayar satu-satu Pak. Ini hari satu, besok tambah 1. Jangan suruh tanam banyak-banyak. Anggap mereka modal anggaplah $100. Itu bagus sih. Kita try nih pemula $100. Langsung pasang 3 pair. Cari pair yang aku bilang nanti yang jatuhnya bagus. Anggap aja lah kalau nggak ngerti pilih pair. Fokus aja koin NFT aja dulu. Iya. Nah, koin NFT pasti profit. Gitu. Iya Pak. Sekarang begini Pak, ada pertanyaan satu. Kalau kita sudah pilih robot Pak, sudah jalan. Nah, berarti dengan penjelasan Bapak tadi, berarti robot itu kita lepaskan terus, nggak usah diapa-apain lagi, jangan di stop lagi, jangan diapa-apain, biarkan berjalan. Jangan, dia biar jalan. Jadi gini, di waktu kita mengasih robot itu berjalan, kita cuma bisikkan 2. Lu 1 kali aja ya. Yang sebelah kita bisikkan, lu berulang kali ya, tunggu gua ngarahin lu berhenti. Itu namanya circle dan one shot. Di saat Bapak memilih posisi itu, kita harus lihat, wah ini market ini kayaknya udah tinggi nih. Tapi masih ada chance peluang pasang, kenapa? Volumenya bagus. Ya kan? Ya udah, lu sekali aja ya. Berarti dia udah profit, dia berhenti. Nah, itu one shot. Nah, jadi kalau ya Pak terus Pak. Kalau tiba-tiba contoh Doge.
dia kadang-kadang jatuhnya sampai 15-20%. Itu bisa pakai sekel. Kenapa? Doge tiba-tiba kayak nyawanya itu kayak nyawa Godzilla, bisa naik tiba-tiba tinggi, turun tiba-tiba kayak itu bisa pakai sekel. Tapi kita harus mulai dari bawah. Jangan kita mulai dari pucuk. Kalau kita mulai dari pucuk dipakai sekel, itu nggak bisa jalan. Wah, jatuh. Jatuh, Pak. Benar. Iya, iya. Oke, Pak. Terima kasih kalau begitu, Pak. Yuk, Pak. Ya. Oke, lanjut dengan Pak Mustafid. Bapak Mustafid, silakan. Ya, selamat sore, Silakan. Pak. Selamat sore, Pak. Ini Pak, mau tanya yang pertama untuk setting itu loh, Pak. Apa, Pak? Untuk setting robot, Oh, oke. itu berlakunya untuk selamanya atau setiap take profit kita setting lagi? Oh, untuk sekali jalan, Pak. Kalau dia jalan berulang kali, Misalnya settingnya gini, sama. Pak. Sama terus. Misalnya kita akan menjalankan setting robot ini dengan settingan yang sama, berarti bisa berjalan setahun kita diamkan gitu. Bisa? Kecuali ada perubahan baru kita cancel. Iya, betul. Sebenarnya kalau cancel itu sesuainya untuk grip. Tapi kalau untuk compounding, cukup dengan one shot doang. Kalau nyawanya itu udah terlampau dalam, bisa add fund itu secara manual. Nanti teknik itu bisa diajarin pelan-pelan. Jadi kami sama Korobert nanti bukan cuman diskusi. Kemarin kan kita bagaimana caranya teman-teman memasang jaringan. Sekarang kan jaringan udah terbentuk toh, ya. Jadi bagaimana kita menarik orang itu, kita ini menunjukkan profit kita sama orang dan orang minat. Yang kita jual itu adalah jasa robot ini. Ini jasanya loh, profit loh. Lah kalian mau nggak? Kalau dia mau, berarti kita juga dapat profit dari dia. Selain pada itu, kita harus ini bagaimana caranya untuk profit setiap hari. Jadi setting yang Abang bilang tadi, nanti kami akan sebenarnya bukan beda sih. Cuman presentif yang kita dapat itu yang akan diubah sedikit demi sedikit. Karena ada yang fluktuatifnya tinggi. Tiba-tiba nih contoh ya. Harga koin hari ini kita pasang posisinya compounding. Dia langsung pasang posisi. Dia terus naik di posisi 2%. Jadi market tiba-tiba turun 0,3, dia langsung sell. Tetapi di saat dia turun 0,3 itu dia naik lagi sampai 10%. Di situ kita rugi. Kenapa kita nggak tunggu di situ? Jadi ada tekniknya nanti. Ada beberapa contoh di robot-robot lain itu namanya kayak Martin. Yang pencabut nyawa itu kan Martin lah, Martigel lah, pokoknya itu nama. Jadi itu teknik itu kita hitung by namanya candlestick, bagaimana market itu bergerak 24 jam. Nanti kami akan terangkan. Gitu loh. Bisa sih. Terkait dengan Pak, terkait dengan profit tadi, ketika kita sell tadi kan Bapak bilang 3%, padahal masih ada tumbuh lagi 10% gitu loh. Betul. Bukannya kalau kita pasangnya pakai cycle, kita akan dapat yang 10% itu, Pak. Kalau pakai cycle itu kan berulang kali, ya kan? Tapi kalau anggap ini terjadi udah kena compounding, kan beda untungnya daripada cycle pertama. Contoh, tiba market pasang posisi, dia jatuh di compounding, dia membeli di depan serap kita pertama. Lalu dia naik segitu, turun segitu, lepas itu dia naik 10%. Kita cuma untung dari posisi pertama, bukan dikalikan 3 dengan modal kita yang masuk dari compounding tadi. Disitulah market itu bermain ya, Bang. Gitu loh. Paham maksud saya? Jadi kalau udah kena compounding, dia naik 0,2%, turun 0, dijual, tiba-tiba naik. Dia memang beli, tetapi kita tidak dapat maksimal keuntungan dari compounding kita. Contoh kemarin saya trading, itu dapat $11 dengan cuman trading dengan nominal berapa ya? $30 kalau salah. Kenapa? Dia udah makan compounding saya 2 di bawah. Jadi dia naik, bagus. Saya pasang 3%, jatuhnya tuh earning callback-nya 1%. Jadi dia mungkin berbalik arah 0,5%, langsung naik lagi. Di situ untungnya. Kalau kemarin saya pasang 2%, earning callback 0,3, paling-paling saya untungnya sekitar 1%. Gitu loh, hitungannya. Jadi buat apa saya tunggu 3 hari, cuman untung 1%. Mendingan kita harus fixkan setting tadi. Gitu loh. Ada yang settingan cepat, ada settingan lambat, tapi cepat. Besar keuntungannya, jadi beda. Nanti kami akan ajarin. Proses ini nanti akan diajarkan sama-sama ya, Pak? Pasti dong, pasti. Oke, siap, Pak. Terus yang kedua, Pak
Hendrik. Kemarin Iya, kan Pak. ada waktu masih promo, saya mau masuk coba kalau connect sudah oke ke Indodax. Cuma mau masang AI grid-nya itu kan terkena aturan 20% itu loh Pak Hendrik. Sehingga sampai sekarang belum bisa masuk memang. Yang 20% di mana, Bang? Kan robot AI grid hanya selama promosi hanya membuka 20% gitu kan. Oh, yang di Indodax. Iya, betul, Ya, betul, di betul. Indodax artinya kan sampai Mm-mm. sekarang saya belum bisa masuk sebelum Benar, belum bisa coba untuk trading lah gitu. benar. Sehingga muncul statement bahwa di Indodax itu pintunya lebih sedikit daripada di Binance. Kan itu loh, Bang. Betul. Nah, kalau di Binance, kalau untuk grade itu kalau di Indodax kan kita USDT ke IDK ke IDR. Nah, kira-kira kalau di Binance kita mau masang grade itu yang cocok rekomendasinya apa, Bang? USDT ke apa? Yang rekomendasinya itu adalah kripto yang mulai baru tumbuh. Contoh, dari atas dia jatuh ke bawah, lalu dia tumbuh kembali. Itu Shiba paling sesuai. Shiba, kenapa? Volumenya besar. Volume trading dan juga followers-nya juga besar. Dan kenapa kita bilang besar? Boleh dikatakan Vitalik juga mempunyai saham terbesar di sini untuk yang telah burn kan, itu ownernya Ethereum. Dan dibilang namanya itu, cewek itu siapa namanya? Rosie. Itu adalah meme. Sebenarnya entah iya atau tidak, sama kayak pencipta Bitcoin namanya Satoshi. Dia dibuat namanya Rosie. Ya, itu adalah Doge-nya Ethereum. Kalau Doge real Doge, Doge-nya Bitcoin itu adalah Doge yang ada nama Doge. Kalau di Malaysia namanya Doge. Blockchain-nya sama persis kayak Bitcoin, tapi total supply-nya nggak ada, itu Doge. Di dalam Ethereum dia ada dua kompleksnya. Yang ada total supply-nya itu Doge, Shiba-nya ada total supply-nya, tapi nominalnya itu bukan sampai berapa ratus triliun tuh, lebih karena desimalnya ada 16. Nah, kita harus tahu desimalnya tuh ada 16. Jadi plus minus Ethereum tidak ada total supply, tetapi Shiba ada total supply. Banding dengan blockchain-nya Bitcoin, Bitcoin ada total supply, tetapi Shiba tidak ada total supply. Nah, jadi Shiba bisa naik segitu, apakah tidak lagi namanya Doge? Benar kan? Makanya saya trust Doge bisa dikomparekan di namanya USDT dan Shiba tadi kalau dipakai dengan posisi grade. Bisa untung tuh. Oh, oke, tapi Bang. kecil Pak untungnya sen-sen sih. Tapi berulang terus. Tapi kalau di Binance berarti mainnya bukan di grade ya, tapi di compound gitu. Kalau di Shiba-nya enak main itu grade. Kalau compound itu mainnya di coin NFT. Coin NFT ataupun nanti ada leverage token BTC up, BTC down, ETH up, ETH down. Ada beberapa token sih yang ada leverage, bukan semuanya. Ya. Oke, makasih Bang. Makasih Pak. Oke, terima kasih. Lanjut Pak Edward. Pak Edward, silakan Pak Edward. Ya, Pak Henry sama Pak Robert, saya mau tanya ini. Silakan Pak. Mula sekali ya. Jadi mohon bimbingan juga. Satu, yang mengurangi saldo di get akun atau di Index atau Binance itu biasanya kalau kepencet apa itu, Bang Henry? Mengurangi saldo, maksudnya saldo Bapak kurangnya di mana? Di Indodax, Binance ataupun EAG? Ibu yang tadi, ibu yang tadi beberapa orang sebelumnya, 30, tapi 28, itu karena apa itu Pak? Oh, jadi kadang-kadang mereka ini nggak melihat dan membaca dulu sebelum menekan. Itu nanti setelah habis maintenance itu lebih banyak lagi fitur yang menghilangkan EDK. Contoh, fitur edit, fitur premium. Contoh yang tadi yang dihilang itu pasti dia hilangnya di mengklik namanya mengupload gambar sertifikat. Jadi begini ya, kemarin saya ada tanya, kenapa sih sertifikat ini harus dibayar 1 EDK? Nanti sertifikat ini di-up lagi membayar 10 EDK. Dia bilang kayak gini, di saat lu mencapai level yang tertentu, ataupun lu bangga menjadi namanya AI Gate
ataupun AI Gate User. Ya, di saat kita mengklik certificate, itu langsung muka kita, sama kayak lu pergi ke wisata land, lu tangkap gambar aja itu udah kena 200.000. Ini cuman untuk apa? Di saat dia charge 10.000 nanti ataupun 10 EDK, itu akan akan naikkan 50% biaya itu ke upline. Jadi mungkin dia kepencetnya ini tadi Pak, yang sertifikat itu, makanya kurang saldonya. Satu lagi, kemarin mungkin dia coba nih EDK jadi USDT coba USDBK, coba-coba swap. Jadi jangan salah pencet, itu ada fee semua gitu loh. Ya. Di Indodax sama Binance? Kalau di Indodax sama Binance tidak mungkin bisa diganggu dananya kalau dari robot, tidak mungkin. Kecuali ditradingkan memakai robot yang memilih antara compounding dan juga grip. Nah, gitu. Oke, yang kedua, kalau kita mau trading, minimum trading, deposit di Indodax dan Binance itu sebaiknya berapa itu, Bang Hendry? Kalau di Indodax, kita cerita, anggap tiba-tiba Bang di Indodax, aku cuma pengen pakai BTC sama EDR aja, itu cukup 45.000. Kalau untuk namanya compounding. Kenapa? Pertama beli, dia masang posisi 15.000. Setelah terjatuh satu harga ban serap diguna pakai, itu 30.000. Berarti untuk satu pair mencari profit ya, untuk satu robot cuma 45.000. Kalau untuk grip di Indodax, itu 15.000, minimalnya harus pasang 2 grade, berarti 30.000. Nah, itulah saldonya, Pak. Kalau di Indodax. Kalau di Binance, itu tradingnya nominalnya $10. Kalau di satu pair kita main, berarti butuhnya $30. Kalau di grade, butuhnya $20. Nah, itu aja sih saldo yang harus dibutuhkan di Binance dan Indodax. Berikutnya, Bung. Nah, bonus peringkat, bonus peringkat dibandingkan level, bonus level, apa bedanya, Bung? Oh, bonus peringkat. Bonus dengan peringkat. Bonus level itu ya tergantung daripada kita punya medal. Dia ada medal namanya Diamond, Jet. Itu tergantung berapa kedalaman medal tadi. Kalau bonus peringkat juga ditentukan oleh medal tadi. Berbeda dengan bonus sponsor. Itu langsung. Siapapun yang baru masuk, itu sponsornya langsung 50%. Yang kayak bonus yang Bapak bilang tadi, bonus label tadi, dari tergantung namanya qualified by medal, itu cuman kedalaman. Berapa kedalaman sih yang kita dapat dari medal tadi. Gitu. Dan juga medal itu mempengaruhi bonus 20% kita. Oke, bonus 20% itu dari mana? Contoh, Bapak trading nih di Indodax, untunglah ke Bapak dapatlah 100.000 dari trading Bapak nih, masuk ke Indodax. Karena robot tadi tidak bisa mengambil dana Bapak yang 100.000 tadi, ataupun mengambil 20% dari 100.000 tadi, jadi saldo yang ada di robot tadilah yang akan dipotong senilai 20%-nya keuntungan Bapak yang ada di Indodax. Jadi 20% ini akan menjadi 100%, dan itulah tergantung level medal Bapak tadi. Kalau Bapak Diamond, contoh gini, Bapak Diamond, saya tinggalnya di direct sponsor Bapak. Tidak hitunglah di kiri atau kanan. Sekiranya saya menciptakan profit trading, Bapak akan mendapat 100%. 100% pula. 70% dari 100%. Langsung ke Bapak. Gitu bonusnya. Ya, kalau saya lihat di sini kan ini peringkat ini ada 5 peringkat ya. Benar. Jade, Sapphire, Ruby, Emerald, Diamond. Peringkat medal. Kalau bonus level matching itu gini, ya, kemarin tidak bisa nampak, yang cuma bisa nampak dari bonusnya trading begini Pak. Kalau Bapak mendaftarin si A sebelah kiri, ya, si B sebelah kanan, itu kan terlalu matching sendiri yang ciptain, ya. Sistem akan menambah keuntungan Bapak itu sebanyak $10. Ya, direct sponsor ya. Dari $10 Bapak tadi, karena pangkat saya di atas Bapak nih, anggap nih saya direct sponsor Bapak, cuman saya dapat kedalaman 2 level lah. Saya jet contoh.
otomatis dari 10 dolar Bapak tadi, saya mendapat 50%-nya. Berarti akan masuk ke saya $5. Gitu. Walaupun Oke. sebelah kiri dan sebelah kanan jalan ya, nggak masalah. Ya. Gitu. Oh, begitu Bang ya. Betul. Terus yang berikutnya, kalau saya mau masuk grup mana yang aman? Trading. Bung, itu Maksudnya? di Telegram ataupun di WA? Sebenarnya dua-dua aman. Kalau di Telegram itu terlampau banyak kompetitor. Tapi kalau enaknya buat grup sendiri di Telegram, informasi yang bersih bisa disalurkan langsung. Tapi kalau di Telegram, itu bagi saya banyak sangat sifu yang belum ada sertifikat, tapi udah cuma pandai ngomong. Saya banyak lihat, tapi bukan cuman saya bilang saya bagus, tidak. Mereka itu banyak kompetitor sih. Kalau abang pengen ada grup yang bagus, abang bisa buat grup sendiri. Nanti apa aja saluran berita yang bagus, abang bisa masukkan. Dari mana panduannya? Dari Telegram officialnya officialnya AI Gate. Nanti AI Gate ke depannya itu ada TikTok, ada Instagram, ada YouTube, ada Telegram. Lengkap nanti. Oke? Kalau WA? Bung? Kalau WA ada sih, WA saya sama Ko Robert. Biasanya yang sering di dalam sistem namanya Zain. Itu saya sih, Zain. Tolong saya di-add nanti, Bung, boleh? Siap. Nanti abang tinggalkan nomor HP abang di sini di chat di Ko Robert. Nanti mungkin Sudah. ada grup yang kosong dari kami akan invite abang masuk. Ya? Sudah saya posting tadi. Siap. Terus berikutnya, Bung. Ya. Link recording Zoom ini bisa ditemukan di mana ya? Sementara ini ada beberapa tim yang membuat recording ini sendiri dan mengupload sendiri di dalam channel-channelnya. Kalau channelnya channelnya AI Gate itu belum siap 100%. Kalau udah siap, bisa nanti diklik aja ya, diklik aja di menu lambang logo YouTube di AI Gate, itu nanti langsung lari ke channelnya. Nah, itu secepat mungkin mereka siapkan, step by step gitu loh. Oke? Sekarang sudah ada, Bung? Sekarang abang cuma ketik, contoh, belum ada yang tepat sih, tetapi udah banyak. Informasinya juga bagus-bagus. Jadi, abang tinggal ketik, contoh mau deposit ke Binance, just ketik. How to deposit from AI Gate, ataupun from Binance to AI Gate, ataupun dalam bahasa Indonesia, nanti akan muncul. Ataupun ada Zoom meeting dari AI Gate akan muncul. Ada sih yang buat rekaman itu dari YouTube, Bang. Ada, banyak banget. Oh gitu. Ya. Baik, kalau gitu terima kasih. Sama-sama, Bang. Terima kasih, Bang. Ya, lanjut Pak Sandy Roberto. Silakan Pak Sandy Roberto. Pak Sandy Roberto, silakan. Ya, selamat siang Pak Hendik dan Pak siang. Robert. Ya. Mohon maaf Ini- ya Pak, agak tunggu lama menunggu ya, karena saling berganti ya. Wajar Pak, nggak apa-apa sambil mendengarkan. Jadi gini Pak, saya kan tadi malam mendaftarkan member ya. Itu ada di atas jam 12 ya. Apakah udah terkoneksi? Connect, Bang. Dan tidak masalah gitu. Tidak ya. masalah. Tidak masalah. Ya, dan tadi pagi Pak sekitar jam 7-an itu sebelum sebelum maintenance lah. Nah, itu ada Pak, saya transfer member sekali itu Pak. Nah, itu pasti apa? masuk, Bang. Kalau Tetap masuk apa masuk. gimana Pak? Masuk, Bang. Yang dia jedahkan sekarang itu bukan wallet dan bukan robot. Robot dan wallet itu utuh masih berjalan. Kalau kita bisa langsung jebol ke wallet, bisa transaksi. Tapi yang ditutup ini adalah pintu utama dan juga menghilangkan VIP. Jadi kalau kita ke mall itu harus divaksin dulu, di-scan. Iya, gitu. Tetapi yang di dalam mall tetap bisa beraktivitas kayak biasa. Oke? Robot tetap mencari profit, jangan pernah masuk ke dalam sistemnya Binance, langsung manual buy. Jangan, nanti kalau disuspend oleh API-nya Binance, nanti kita gigit jari nggak bisa trading. Mungkin disuspend 2-3 bulan, rugi dong robot yang gratis ini 2-3 bulan. Oke? Iya betul. Ya ini Pak, yang tadi itu yang terakhir itu senilai 30 IDK kan saya kirim tuh. Apakah status VIP itu sebelum maintenance?
apakah masih keudak gitu waktunya ke Uber? Pasti Apa masuk. sudah? Aman, Masih ya? masuk. Aman Masih. ya? Oke, sip, Kecuali sip. kalau nggak masuk, saldo itu tetap di abang. Nah, Oke. tapi Saya benda sudah itu masuk. kalau masuk aman. Oke? Sudah kepotong. Oke. Nah, Siap. berarti dia lega itu. $100 nggak terbang. Injury time, Pak. Ya, ini udah banyak nih. Aduh, rugi aku kayaknya mau beli robot. Kayaknya rugi satu. Ya, kemarin enak Iya. $100 bisa di tradingan gitu loh. Iya, sayang. Ya, intinya kita sebagai leader kan udah wanti-wanti juga di grup, Pak. Ya kan? Kita udah, ya nanti kalau ini sudah berjalan apa gimana kan, rugi kan, bayar 100 kan. Kita yang penting udah sebagai kapasitas ini udah kita kasih tahu, infoin gitu. Oke, Pak, terima kasih. Itu aja pertanyaan dari saya. Pak Robert, Pak Hendrik, terima kasih. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak. Lanjut Pak Bravo. Pak Bravo, silakan. Halo. Ya Pak, silakan Pak. Makasih. Sama-sama, Pak. Tanyakan ini Bang, kalau misalnya ban serep kita yang pertama nih sudah kesentuh, ya atau itu kesentuh, ternyata harga masih turun Bang, dan memasuki ke second call atau bulan kedua, dan kemudian terjadi TP Bang di situ di second call itu yang first call tadi gimana Bang statusnya? Apa Include masih sekali. Jadi dia Ya. include sekali, makanya multiple-nya dia berjalan. Nah, jadi ini kan melimpit nih. 1 dilimpitkan 2, 2 dilimpitkan 4, 4 dilimpitkan 8. Jadi dari situlah. Oke? Jadi di compound setting itu Bang ya, di second call harus lebih banyak, lebih besar dibandingkan ininya settingan untuk buy apa? Benar. Lupa saya. Buy in callback. Earning callback. Earning callback ya. Di 5% ya Bang ininya settingannya. Ya, biarin aja settingan kayak biasa itu Bang. 5% itu untuk pengambilan kedua itu terhitung dari first call-nya Bang? Jadi gini, kalau first call-nya itu udah bekerja 5%, kan udah terpakai tuh. Ya. Jadi di sana udah kepakai, jadi first call-nya itu bukan 5% sih. Bila connect 5%, kalau berbalik ala 0,5, berarti dia membeli di angka 45. Sekiranya di angka 45 dia masih jatuh, dia kena checkpoint dulu di angka 5%, dia akan memilih nih posisi jatuh atau naik lagi. Gitu. Oke. Jadi kalau melebihi dari batas maksimum minimal tadi, dia akan membeli bila ada kenaikan 0,5% tadi untuk second call. Betul, namanya buy in callback namanya kalau yang di bawah. Jadi pikirnya gini, kapan sih robot ini bakal membeli first call? Nah, first call itu kita pakai pertama yang namanya margin call drop tadi 5%. Dengan kita gunakan namanya 0,5% namanya buy in callback. Nah, itu gunanya untuk ke bawah. Yang namanya earning callback dan take profit yang 2% dan 0,3 itu gunanya untuk ke atas. Oke, siap. Oke. Bang, kalau misalnya ini tadi hitung-hitungan sudah, sekarang yang soal ini kan lisensi VIP sudah kemungkinan sudah hilang Bang ya kalau tidak ada saldo. Benar. Nah, yang dihilangkan ini kan mereka ada saldo sebenarnya Bang, misalnya 2, lah ya, nggak sampai 3 USDT-nya, ternyata dia kategori kena banet gitu. Nah, yang 2 tadi bisa nggak transfer dikirim lagi gitu? Bisa, dananya itu bisa transfer, bisa. Bisa ya, artinya akunnya ya cuma tidak ada izin untuk trading aja ya gitu ya? Betul sekali. Tapi sayang dong kalau nggak diaktifkan. Tiba-tiba nih bawah kita ada 1000 kiri, ada 500 kanan. Aduh, karena cuma rugi 1 EDK aja, habis $100. Tapi yang ini kan akun bawah Bang, anggap akun nggak ada member lah, nggak ada peringkat. Bisa. Jadi saya suruh kasih ke orang lain aja. Tapi kalau misalnya ada peringkat dia ya keluarin $100 lah. Betul, sayang itu, benar. Bang, ini satu lagi. Ini kan teman-teman banyak bikin akun nih. Saya nggak terpikir sebenarnya bikin akun banyak-banyak nih. Nah, pada saat misalnya ada yang mau bergabung, pengen menggunakan jasa iGuard, itu bisa diperjualbelikan nggak akunnya? Ya of course Bang, makanya saya juga memperjualbelikan. Jadi
Kita itu bukan kayak yang robot lain. Mereka itu mencari keuntungan 100% ke mereka. Di sini, kalian bebas mau buka berapa banyak robot, carilah keuntungan dari robotnya. Asalkan ada saldonya. Dan saldonya itu tidak mati pula. Iya. Lagi. Bisa, Bang. Bisa ditukar nama lagi malah. Oh, nanti ada aninya, fiturnya ada, Bang ya? Iya, ada, Bang. Jadi di edit profile itu bisa tukar emailnya. Contohnya namanya bisa tukar, nomor HP-nya bisa tukar. Mantap. Makanya lengkap sih. Oh, gitu. Jadi nggak perlu $100 belinya ya? Mungkin separuhnya bisa. Tapi kalau saya nih ada 1.000 perak ya. $5.000 loh. Kenapa? Di bawahnya ada direct sponsornya terlampau banyak. Ada 1.000 nggak salah. Kalau orang trading, itu kan dapat profit walaupun dia tidak trading. Betul. Oh, membeli warung, Bang ya? Membeli warung nih. Iya dong. Iya. Sama kayak kita beli Bitcoin di tahun 2009, 2.000 perak dapat 10. Nggak mungkin sekarang kita juga 2.000 perak itu dikasih 10 juga kan? Oh iya. Oke. Sekali. Kemudian Bang, saya tanya lagi nih ya. Kemudian ini sudah sore soalnya nih. Untuk yang menjual ini ada link nggak? Ada linknya nggak, Bang? Untuk yang menjual EDK nanti setelah ini kan kita menggunakan Tron ini ya, menggunakan Tron Trading Pro. Jadi untuk teman-teman supaya tidak terlalu ribet, kita mau Tobak atau Binance pengiriman Tronnya ini. Nah, kita beli transfernya dari iGat, mengirim USDT di iGat ke yang bersangkutan. Abang kalau ada punya linknya, mohon dibagi-bagi ke kita semua. Oh, nanti kita kalau yang terpercaya nanti aku kasih. Karena kalau ini biasanya orang itu mempunyai dana besar sih untuk menjual beli, walaupun diambil untung kecil, bagi aku nggak masalah. Karena setiap transaksi memang butuhnya fee. Nanti aku salah satunya kayak Kang Top Up itu, asalkan nomor HP-nya bukan beda ya. Nanti aku akan kasih nomor HP-nya yang Kang Top Up itu. Iya, saya kasih di nanti aku jelasin Kang Top Up, nanti semua orang di dalam grup ini jadi Kang Top Up. Iya, siap, biar aja dia ajang bisnis untuk jual beli itu kan, nggak usah trading. Benar. Nah, nanti disarankan, oke, orang ini jangan percaya kepada yang belum yang contoh nih, kalau dari informasi aku bolehlah kalian percaya gitu loh. Nggak mungkin kan aku mau buat tim saya sendiri kejebol ke posisi lain gitu loh, ya kan? Siap. Oke, nanti kabarin Bang ya, itu ke WA saya yang dikirim nomornya. Mungkin habis ini ada yang mau transaksi di Indodax kan menggunakan EDK, supaya trennya tidak ribet menjelaskan, ya kita gunakan cara yaitu peer-to-peer antar member aja lah. Betul, gitu. Itu lebih bagus. Tapi tergantung trust. Nanti jangan berantem pula. Gua ada transfer. Lu belum transfer, berantem pula. Melalui saya semua, Bang. Jadi kalau saya mempercayai, mereka transfer ke saya yang mengkoordinir semuanya nanti. Benar. Tinggal itu gunanya RW, Bang. Benar. Itu guna RW. RW. Apa itu? RW. RW itu apa namanya? Rukun tetangga ya? Bukan, rukun itu warga. RT. Oh, rukun warga. Ya benar, Bang, rukun warga. Oke, Bang, lanjut pertanyaan yang lain lah. Saya sudah selesai. Siap, Bang. Makasih dulu Bang Hendrik. Sama-sama, Bang. Terima kasih. Sekarang lanjut Bu Popi, silakan Bu Popi. Selamat sore Pak Robert, Pak Hendrik. Selamat sore, Bu. Nyambung pertanyaan sehubungan dengan ada nilai value yang hilang. Ternyata setelah dilihat dari historinya itu adalah klik sertifikat. Nah, makanya kemarin ternyata awalnya sih memang kita mengikuti Jadi gini, Bu. Nah, nanti sertifikat itu selain pada jadi 1, dia akan jadi 10. Nanti 5 bakal naik ke upline. Jadi sesuai dengan peringkat ya. Iya, baik. Benar. Pertanyaan saya, kalau seandainya semalam sih mudah-mudahan udah masuk semua dan member nggak ada yang ngeklik sertifikat lagi. Kalau Ini loh, Bu. Nah, kemarin waktu kita menginformasikan ya, makanya lah orang kita ya, makanya saya jelasin,
pokoknya orang kita lah, orang yang bernama merah putih. Itu berbeda dengan bundaran merah dengan lebarnya putih. Waktu kita bilang kita berjalan baik kelompok, jangan kemana-mana dulu. Nanti pasti ada yang ngerokok ke ujung sana, ada yang ke warteg, ada yang ngopi, makanya ada yang ketinggalan pesawat juga ada karena itu. Jadi Betul. 9 kurang dari 30, salah satu pasti VIP bakal hilang. Jadi kebijakan itu robot tidak bekerja di namanya merasa manusiawi. Di saat dia setting, kalau sistem ini tidak ada 30, contoh kita setting ya, dan $3, otomatis VIP hilang, pencet. Dia nggak akan bilang si A, si B, si C, si D tidak nampak lagi. Ya? Otomatis hilang ya? Otomatis hilang dan harus bayar $100. Kalau tidak, saldonya bisa dikeluarin gitu loh. Tapi sayang peringkatnya. Tapi semalam mudah-mudahan sih nggak ada yang ketinggalan. Semalam mudah-mudahan nggak ada yang ketinggalan karena kita udah langsung cek semuanya satu-satu. Iya. Karena nggak enak juga sih pertanggungjawaban kepada titipan dari para member kan gitu. Benar. Tiba-tiba ada yang gatal tangan, Bu. Gatal tangannya swab USDT ke EDK USDT. Itu udah kena berkurang EDK-nya. Betul. Kalau kemarin sih memang kebanyakan dari sertifikat ya. Mungkin ada yang penasaran diklik ngeklik sertifikat gitu kan. Ternyata kalau fotonya kurang bagus, download lagi. Klik lagi kan? Gitu. Ada yang hilang 4, ada yang hilang 3, ada yang hilang 2. Aduh, akhirnya itu pasti semuanya ibu-ibu itu. Teman-teman semuanya Bunda betul. Semuanya Bunda kontrol karena keingin tahuan ya. Akhirnya Bunda kontrol mudah-mudahan sih nggak ada yang ketinggalan gitu. Ya. Kalau sekiranya ada yang tertinggal, apakah mungkin dari manajemen ada pertimbangan untuk kebijakan dalam arti kita kan sudah berjual dari awal. Sih mudah-mudahan nggak ada yang ketinggalan. Barangkali next ada teman-teman yang mungkin terjadi seperti itu kekurang sedikit. Apakah dari manajemen ada pertimbangannya mengajukan ke admin atau bagaimana? Nanti kita ada namanya kemarin saya bilang. Ya udah kita lihat dulu gimana, dia bilang. Asalkan nanti ada support ya, kita bisa ajukan di support itu. Oke, tapi siap. kalau tergantung dia terima atau tidak, kita tidak tahu. Sama kayak kita mengajukan, saya cuma kurang 1 di support ya. Ya udah nanti kami kasih kembali VIP-nya. Tidak tahu. Tapi at least supportnya nanti ada gitu. Bisa langsung ngecek di supportnya. Baik. Oke, terima kasih. Sementara itu dulu sambil nyimak. Selamat sore. Sama-sama, Bu. Selamat sore, Bu. Bang Putra, silakan Bang Putra. Lanjut dengan Bang Putra DM. Bang Putra. Ya, siap. Selamat sore, Pak Hendrik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Robert. Ya, salam Pak. Ya, saya mau nanya ini Pak Hendrik. Silakan, Pak. Apa namanya, ada sedikit tentang itu swab tadi. Ya. Apa swab itu berlaku juga untuk di tempat lain, misalnya ke IDK, ke USDT itu sama kursnya? Sama, kursnya sama. Tapi yang di tempat lain ini sama kursnya. Tapi bedanya itu dia ditinggalkan di dalamnya kita pakai di DAPP gitu loh. Iya. DAPP. Kalau kemarin kan di dalam website kan? Iya. Nah, sekarang nggak di DAPP, langsung connect aja di TronLink Pro-nya. Nanti langsung lari ke kayak Just Swap itu loh. Tapi ini swapnya itu kayak stable, tidak ada fluktuatif naik dan tingginya. Stable biasa gitu. Oh, gitu ya? Ya. Lantas, jadi apa yang abang beli di saat kita pakai di APP, apa yang abang beli sesuai sama juga dengan apa yang saya beli gitu loh. Ya. Itu aja Pak Hendrik nanyanya. Siap Bang. Ya, makasih ya. Sama-sama Bang. Terima kasih. Lanjut dengan Pak Husain Sulaiman. Pak Husain Sulaiman, silakan Pak Husain Sulaiman. Pak Husain, silakan Pak Husain. Pak Husain. Pak Husain, di-unmute dulu Pak Husain. Ya, silakan Pak Husain. Ya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hendrik sama Korobet. Iya. Ini saya ada pertanyaan nih. Tentang IDK Swab yang ada di iGate
official, itu nanti instant swab yang tadinya ada di iGet robot ini akan berubah menjadi IDK swab yang nantinya akan ke TR Electron. Iya betul. Itu akan nanti. Fitur itu akan ada nanti di iGet bot ya Bang? Ya, setelah kita udah open maintenance, dia langsung ada. Oke. Itu ya Bang ya? Iya. Baik kalau seperti itu. Terus ada lagi nih Bang, dari beberapa dari tadi kan saya juga menyimak nih semua pertanyaan dari iGet user. Ini satu yang tadi saya agak sedikit terkejut juga masalah sertifikat ini, karena kan ada beberapa kan dari tim saya juga melakukan hal yang sama. Berkurang dari 30 IDK menjadi 29 IDK. Itu lisensinya akan dicabut. Barusan juga ditanyakan sih ya, saya hanya ingin make sure aja ke Abang, betul itu lisensinya dicabut ataukah akan ada kebijakan Bang? Itu nanti tergantung manajemen Bang. Nanti ada support ya, nanti kita bisa ajukan di support itu. Kalau manajemen bilang tindak tandukkan untuk 1-2 orang, mungkin bisa oke. Tapi kalau lebih dari 10 orang ataupun lebih berikutnya, itu tidak akan ditindak ataupun ditangani. Rasanya begitu sih. Karena setiap fitur yang ada di dalam mereka udah announce dan juga tampilkan. Ya bukan ada namanya jebakan Batman itu enggak. Jadi saya setuju sekali. Ya, jadi itu adalah namanya punishment. Jadi kita bilang itu adalah arahan. Once kita bilang satu arahan, ya, kita harus berbaris untuk sementara waktu nih melewati tanggal 18. Oke. Dan makanya bilang sama saya Bunda tadi tanya kan, ada yang bikin rokok di pohon, makanya ketinggalan. Itu tidak bisa. Kita ketinggalan rendang rokok sebatang bisa tinggal pesawat loh Bang. Akhirnya iya. Terjadi juga akhirnya kan saya harus mereload kembali kan, mengisi ulang kembali kan. Tapi bagusnya enak di mana Bang? Kalau bagi saya ya, saya bukan tidak ada manusiawi. Karena enaknya biarin aja tidak dibisain. Kenapa? Dia harus beli, saya masih banyak kok. Akunya bisa dijual. Iya betul. Oke Bang, baik. Nanti ini kan akan saya informasikan jika ada 1, 2, 3 yang ketinggalan dan akhirnya saldo yang di iGet-nya itu kan menjadi 29 dan akhirnya dia tidak bisa trading. Ya ini kan akan saya informasikan supaya informasi ini akurat langsung dari sumbernya. Oke Bang, ini the last question karena memang sudah sore juga ya. Silakan Bang. Ini untuk para pemula, sebaiknya harus ada berapa rupiahkah saldo di akun Indodax jika kita ingin melakukan trading menggunakan metode compounding dan menggunakan tipe cycle-nya. Oke. Harus ada saldo minimal berapa amannya? Karena kan dia berputar terus ya, pulang pergi pulang pergi, ya kan? Nggak pulang rindu, pulang juga malu gitu. Iya benar. Tapi robot selalu buat pulang hadiah kok Bang, tenang aja. Pasti ya. Aman. Oke Bang. Ya. Amannya berapa Bang? Kalau robot tidak mengkira janji Bang, aman aja. Iya. Jadi gini, ya beda dengan kita lelaki bisa buat 4 janji Bang dengan 4 wanita yang berbeda. Jadi itu lagu Armada aja tadi. Iya, itu lumrah. Kalau robot bisa berpikir, habis dunia ini dikontrol oleh robot, ya kayak film fiksi. Jadi betul. Untuk nominal trading yang ada di Binance, Indodax itu cuma 45.000 kalau kita cuma pakai 1 ban serap. Ya. 45.000 cukup. Nah, Oke, itu yang maksud. Itu one shot atau circle bebas. Oke. Gitu. Lagi? Berarti 45.000 menggunakan tipe cycle sudah bisa ya Bang? Ya, cycle ataupun metodenya. Ya, one shot atau compounding bebas. Oke, kan metodenya compounding dan grid. Tipenya cycle dan one shot. Ya. Jadi kalau menggunakan metode compounding lalu tipenya cycle, minimal aman saldonya itu 45.000. Ya, cukup untuk 1 pair. Orkes. Begitu. 105.000 lebih baik, 500.000 lebih baik. Itu berarti ada dua ban serap itu kalau 105.000.
Dua Oke deh, begitu, kalau gitu. makin besar Ya. duitnya, makin banyak hasilnya. Itu trading. Itu udah prinsip Iya, dasar. ini yang nyubi-nyubi tim saya, Ko Saya Hendrik. yakin Pokoknya kalau kayak abang pertanyaan ke saya, nih kayak abang Hussein Sulaiman tanya, ya kan? Iya. Ini kan kita belum lihat fiturnya, saya juga belum nampak fiturnya. Tapi kalau dari mindset saya, ya saya kena bermain dalam network, juga trading, juga jatuh betul bangun, ya dari Iya. network. Sekiranya kita itu cari keuntungan dari orang bawah kita, tetapi ini bukan investment ya, dia kita carikan profit, ya. Betul. Kalau kita nih ngajak teman kita trading di Indodax, pernah nggak Indodax kasih profit ke kita? Tidak kan? Tidak pernah. Dan tidak ada robot lagi, dan tidak ada analisa jalan. Sama kayak kita ini jatuh di satu pulau, kemana kita pergi? Berbeda dengan kita gunakan robot. Jatuh ke pulau, udah disiapkan rumah, makanan, perahu, pokoknya semualah bahagian facility udah siapkan. Jadi, abang memilih mana? Mau untung besarkah? Ataupun skala ini? Jadi yang kita kejar adalah waktu setahun ini. Jadi, ada dua keuntungan di dalam robot kita di saat kita memulai dari konsep awal. Berbeda dengan yang lain. Kalau di saat pertama, kita udah berbayar, lalu kita tidak mendapat profit, hati kita ini dah tawar. Ya, cinta udah tawar, tidak berbalik lagi. Tetapi, di saat kita gampang dapatnya, ya, tetapi manfaati untuk kita. Di saat kedua kali orang akan memakainya, mereload $100, manfaat kita itu berapa besar orang akan mentop up tuh, bayangkan. Jadi, bagaimana abang untuk menciptakan dia memprofit besar? Jangan ajar dia minimal trading. Dengan ada konsep PPKM, nggak bisa keluar rumah, percayalah, jual aja lah rumah tuh. Kalau rumah nggak mau jual, mobil jual. Jadi, jual mobil sama jual, kenapa jual mobil? Motor jangan jual, nanti motor bisa ke Alfamart. Mobil jual, letak aja uang itu selama setahun, tidak pernah dipakai kecuali ada namanya cewek baru atau mantan yang minta macam-macam. Ya, biarin di USDT EDR, itu akan mendapatkan profit setiap minggu atau setiap hari, profit itu bisa kita makan. Keren nggak? Banget. Nah, jadi ini bukan investment. Kalau investment lagi ya, saya sign atas materai nih, $1.000 jamin selamat. Kalau gitu, bilang sama dia, berarti lu tahu dong kapan lu mati. Kok lu tahu nih bisa aman? Tapi kalau di robot, kalau kita nih, orang tua-tua selalu bilang, aku tahu deh ini jantan atau betina, karena aku makan garam duluan. Karena saya itu berasa asumsi, di dalam USDT EDR, karena fluktuatifnya kecil. Jadi sering mendapatkan profit. Kalau di saat kita butuh uang, kita jual aja dolar kita jadi rupiah. Benar kan? Di situ kita nggak rugi. Nah, betul. gitu loh, Bang. Iya. Nah, kalau Bang kita kan untung kecil, aduh Bang, beli permen aja nggak cukup, Bang. Iya. Iya, secara pribadi juga saya sangat bersyukur sekali kan dengan kehadiran iGet Robot ini yang dimana selama 17 hari itu mengadakan periode promo yang hanya oke deh ini sekarang PPKM, oke deh kita hampir 2 tahun mengalami pandemi tapi hanya 30.000 doang. Masa sih kita nggak mau berjuang, fight untuk hidup kita, mengalahkan situasi ini, tetap bekerja keras, berjuang. Ini loh ada toolsnya, ada alatnya ya. Cuman kembali Bang, kalau di lapangan kita kan nggak tahu ya. Setelah oke itunya bisa, tapi modalnya untuk di Indodax-nya ini yang sering sekali mereka pertanyakan. Gitu. Oke, yang terpenting saya sudah mendapatkan. Oke, mau tipe itu cycle dan one shoot-nya minimal 45.000. Di atas itu kekuatan uang itu kan menjawab semuanya. Bebas kan? Oke Bang, terima kasih banyak. Mungkin karena sudah sore juga. Yuk. Ya. Terima kasih Bang Hendrik. Terima kasih. Salam profit. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Kang Yuli, silakan Kang Yuli. Kang Yuli. Silakan, Kang Yuli. Bang Hendrik, selamat sore. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Bang. Saya tanyakan, tadi kan udah menyambung yang pertanyaan tadi tuh yang kurang atau lupa tuh isi gaji satu ya. Itu ya tadi sudah ditanyakan sama Bu Kopi ya. Dan jawabannya menunggu dari Pak Hendrik ya, ada support pengajuan kan gitu. Tapi bukan yang belum ya, yang kurang gitu.
Ya betul, yang kurang benar. Kalau yang belum berarti otomatis sudah tidak bisa. Nah, kemudian tadi Bang Hendrik juga kalau saya tidak salah dengar merekomendasikan itu Tonlink Pro ya untuk beli IDEK. Benar. EDK, karena betul. swab di akun kan nggak ada kan? Nggak bakal ada lagi. Benar. Nah, boleh nggak Bang saya minta smart kontraknya untuk memunculkan IDK-nya di Tonlink Pro? Dia nggak dia bukan kayak pancake, Bang. Dia kalau kita itu bukan pergi ke ini, kita bukan perginya ke just swab-nya. Dia ada fitur swab baru, ya. Jadi harus buka di APP, tapi connect-nya ke Tonlink Pro. Di Telegram dia sudah buka namanya URL HTTPS-nya itu. Di Telegramnya official iGate itu. Abang bisa lihat. Official iGate, oke. Official iGate itu ada. Bukan di just web-nya ya? Bukan di just swab, nanti abang dia akan tunjukkan. Jadi di saat kita swab itu bukan di just swab-nya, tapi ada fitur swab baru yang diciptakan oleh EDK swab. Kalau di just swab, kalau dia masang di just swab itu nanti terjadi fluktuatif berbeda. Karena kan ini stable coin. Ini kan bukan koin yang bukan koin yang naik turunnya sadis. Kalau kita letakkan di just swab dengan nominal pool anggaplah sekian berapa uang lah gitu. Itu kan nanti harganya naik, abang beli nggak sama dengan apa yang saya beli. Kan nggak enak mainnya. Makanya ada namanya EDK swab. Apa yang abang beli itu adalah sama apa yang saya beli. Ya. Oke. Siap. Itu aja. Terima kasih. Ya, sama-sama, Bang. Oke, terima kasih. Lanjut dengan Pak Arman. Bapak Arman. Pak Arman, silakan di unmute Pak Arman. Pak Arman. Oke, Pak Arman kita lanjut Pak Hendrikus dulu. Pak Jorus Denpasar. Pak Jorus Denpasar, silakan. Ya, Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya kemarin baru tahu dan dapat mendaftarkan untuk 4 robot. Sebelumnya tidak tahu gitu, jadi akhirnya bisa mendaftar 4 robot. Nah, sekarang saya tidak ngerti namanya mau sebut apa, tetapi ada Indodax dan ada Binance. Ya. Saya sebut kantong aja, kantong Indodax dan kantong Binance. Sebaiknya saya untuk bisa trading, saya isi yang mana? Saya isi yang mana terlebih dahulu, kemudian nominalnya berapa? Oke. Dan pertanyaan dulu ya sebelum Bapak lanjut. Bapak punya Indodax? Belum Bapak punya Binance? Punya. Kalau Binance cukup main di Binance kalau Bapak nggak punya Indodax. Nah, sementara Bapak tahu jalannya gimana. Binance itu exchanger kan? Jadi Bapak pakai yang exchanger Binance aja dulu sementara. Nah, jadi pilihlah kantong Binance yang sesuai untuk Bapak. Oh gitu. Betul. Jadi cara pakai robot ini, depositlah nilai $10 nominalnya di robot itu, lalu Bapak tradinglah saldo Bapak yang ada di Binance itu, kalau bisa $30 lah nominalnya. Enak ditradingkan. Ya. Untuk nanti settingannya bagaimana misalnya kalau $10 diisi gitu? Jadi sekarang kita tidak bisa melihatkan fiturnya karena maintenance. Nanti setiap hari kami akan buat meeting Zoom, setiap hari bakal kami. Jadi apa aja pertanyaan dan teknis-teknis yang saya sampaikan dengan Korobot ya, sebagai host nanti bisa dicatat. Ada juga kemasukan baru, kita juga bisa belajar bersama. Bagaimana teknis untuk membeli di pasar ataupun pasar bagaimana yang sesuai nanti kita akan ajarkan ya. Idealnya kalau misalnya saya punya di Indodax itu 50 USDT, berapa persen dari dana yang ada di Binance itu yang boleh saya pakai, berapa persen? Oke.
sekarang di Binance Bapak ada berapa dolar? Kalau di Indodax kita tidak bisa pakai dolar. Kita tradingnya pakai EDR, bukan EDK, maaf, EDR, pakai rupiah. Kalau di Binance Bapak ada saldo nggak? Ada 100. Cukuplah. Coba tes market, bisa pakai 3 pair tuh nanti, $100 itu. 3 apa? 3 pair, berarti Bapak bisa milih pair-pair yang dalamnya jatuh, contoh kayak Tron, nanti kita pilih kayak Ethereum, ataupun milih salah satu koin NFT, bisa. Nanti kami ajarkan, apa sih market yang lebih bagus dan settingnya yang bagus untuk dapat profit. Ya. Oke. Siap. Setiap Baik. hari kok, jangan lupa ikuti kami Zoom. Dari mana Bapak tahu kami ada Zoom? Dari grup saya. Bapak dapat linknya mana? Dari ada nama Pak Herman. Ya, bilang sama Pak Herman, tolong masukkan saya ke grup. Setidak-tidaknya saya tahu informasi meeting Zoom kapan. Ataupun buat satu grup dari grup Bapak, supaya ada meeting Zoom dari grup Pak Hendrik juga Bapak bisa ikut gitu loh maksudnya. Ya? Ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Sama-sama. Lanjut Pak Hendrikus, silakan Pak Hendrikus. Pak Hendrikus, silakan. Oke, Pak Hendrikus kita lewatkan inisial AGET 188. AGET 188 inisialnya. Silakan yang inisial AGET 188. Ya, silakan Pak atau Ibu. Baik, terima kasih Pak Robert dan Pak Hendrik. Iya, Pak. Ini ada yang masuk lagi ya? Enggak apa-apa. Silakan. Bertabrakan nggak? Oh, enggak. Oke. Tadi dipanggil nggak datang. Pak Hendrik, ada beberapa pertanyaan yang titipan dari mitra-mitra. Diamond. Sudah terjawab sebelumnya. Nah, ini paling ya sedikit di ini aja Pak, untuk pendalaman aja Pak, karena mungkin setelah ini kan maintenance sudah selesai, pasti banyak pertanyaan-pertanyaan dari bawah. Ya. Seputar ini aja Pak, mengenai tadi saya ketinggalan itu Pak, untuk Tronlink ya, katanya ada apa, swap instan itu Tronlink Pro ditiadakan ya? Tronlink Pro ya? Swap instan yang di profile sudah ditiadakan nanti. Ya memang itu sudah betul ya Pak ya? Betul. Berarti nanti kita kalau misalnya mau mau saldo IDK di sana di iGet, kita ambil Tron, kirim ke akun iGet yang mau diisi IDK-nya ya Pak Hendrik ya. Bukan, kirim Tron ke Tronlink Pro kita, walletnya. Lalu nanti kita buka di browsernya di app, ketik yang dikasih di Telegram tadi, ada namanya HTTP EDK stable coin apa itu kan. Nanti dipaste, nanti akan muncul. Nah, gitu. Tapi yang officialnya aja ya. Baik. Jangan tiba-tiba nanti ada persatuan official. hoax Indonesia membuat ada official baru tentang ini, tiba-tiba Bang Swab di situ hilang. Itu bukan tanggung jawab kita loh, ya. Yang penting yang dititik beratkan apa yang dikabarkan by officialnya dari link Telegram itu, itulah yang benar, ya. Baik Pak Hendrik. Selanjutnya Pak Hendrik, ini masuk ke pendalaman sistem sih Pak. Mungkin lebih untuk memastikan aja. Jadi untuk bonus sponsor is okay, kemudian bonus matching itu terjadi jika hanya terjadi pertumbuhan di kiri dan kanan saja pada hari itu. Ketika hari ini terjadi pertumbuhan, ya direct sponsor. Ketika terjadi hari ini direct sponsor kita di kiri ada 5 account, tetapi di kanan tidak ada, dan kemudian di kanan besoknya malah munculnya di kanan 5 account, itu tidak akan terjadi pairing ya, betul ya Pak ya? Karena memang hanya berlaku pada saat hari ini saja, cycle. Oh enggak, beda Bang. Jadi gini, contoh Abang di atas, ini langsung direct sponsor kiri dan kanan Abang ya. Hari ini ada 5, ya di kiri Abang. Berarti kan Abang dapat 50 kali 5, $250 kan. Besok tiba-tiba ada 5 direct sponsor Abang. Otomatis itu penambahan $10 itu juga dapat 5 kali. Oh, I know. Jadi ini yang kemarin dari kemarin banyak yang bingung, Pak. Dari kemarin banyak yang bingung, apakah itu dihitungnya pada hari pertumbuhan di satu hari, atau bisa menunggu?
Bisa atau bisa menunggu. menunggu. Bisa Oke, menunggu. sip, mantap. Mantap itu, Pak. Jadi kan Oke. nggak mungkin setiap hari kita dapat 5 orang, Bang. Jadi kita susun dulu. Iya. Ini makin Betul. kurang nih, saya buka nih pasang posisi. Gitu. Betul, Sama betul. kayak kita main Betul. game. Oke, clear. Alright. Untuk pairingnya clear. Kemudian yang matching is oke. Terus kemudian yang ini Pak, profit sharing trading. Profit sharing trading itu berdasarkan middle atau peringkat. Betul. Kebesarannya aja sih. Berdasarkan middle tuh kebesarannya aja. Betul. Middle itu paling besar middle-nya, makin besar kebesarannya dia dapat persennya gitu. Betul. Perhitungannya itu dari apa? Peringkat yang terbawahnya ya Pak ya. Entah Dari itu bawah. di kedalaman berapapun. Betul. Dari Entah kedalaman berapapun. Ya, tapi dia berhenti di diamond. Contoh begini Pak. Contoh begini. Jika diamond, kemudian dia buka grup baru, kemudian di situ status VIP ya pertama ya Pak ya. Betul. Sebelum VIP ini menjadi jet, ya, dia banyak nih direct sponsor dia. Dan kebetulan yang direct sponsor dia memang itu komunitas trading. Jadi trading semua ini Pak ceritanya. Ya. Dia masih VIP nih. Jadi belum jet nih, jadi semuanya VIP. Diamond makan semua Pak. Diamond makan cuma 10%. Makan berapa? Makan 10%. Makanya jangan pernah Kan dia daftarin belum- orang di bawah dia. Pakai direct sponsor. Jadi gini pahamnya. Ini Abang. Iya. Ini VIP Abang. Yang Iya. Abang incar kan di bawah VIP Abang ini kan tradingnya. Ya, yang di Betul. bawah VIP Abang ini itu kan dia kebagian 20% setiap kali trading direct dia. Kan di VIP nggak dapat, Pak. VIP kan nggak ada Dapat. alokasinya. Kemarin ada usul daripada ini sistem saya usul hari dia update. Jadi VIP dapat 20, jet 30, 40, 50, 60. Jadi ada yang ngomong kayak gini. Kalau saya dapat cuma satu orang nggak enak mempak kayak gitu. Jadi saya usul terus. Akhirnya mereka ubah. Mereka rubah. Totalnya memang 7%, 70. Jadi dari 20 ke VIP, ya kan? 10, 10, 10, 10, 10 sampai ke atas, sampai ke diamond, itu 70 totalnya. Kalau kita mulai dari jet juga, 30, 10, 10, 10, tetap 70 isinya. Jadi pokoknya semua itu isinya tetap 70. Nggak ada lebih, nggak ada kurang. Makanya, Berarti itu pas up ke atas tuh 10-10 gitu, Pak? Sampai ke diamond. betul, sampai ke diamond. Pas up terus. Kalau tiba-tiba diamond ada 2 nih, ada ruby ada 2. Dia ruby yang paling bawah dapat, ruby atas nggak dapat. Ruby yang atas nggak dapat. Brick. Nah, contoh gini. Ini anggap nih ruby. Ini ruby. Ini abang nih. Ya. Kan? Oke. Yang dapat ruby ini pas up 10% dia nggak dapat 22. Cuma dapat paling bawah. Yang atas dia lompat ke diamond dapat 10. Jadi yang ruby nggak dapat. Walaupun ada 3 ruby. Ruby yang paling bawah dapat. Yang penting satu line ya ke atas. Gitu. Oke, artinya mau di berapa kedalaman pun berarti diamond itu dapat 10% ya, Pak ya? Betul. Bukan berdasarkan misalnya dia berhenti 10% di diamond itu. Artinya pemahaman saya kemarin kalau misalnya anggap aja sekarang ada pembaruan bahwa mulai di VIP dia akan mendapatkan profit sharing 20% dari grupnya melakukan trading. Nah, diamond mendapatkan 70%. Saya pikir selisihnya, Pak. 20 berarti diamond akan makan 50%-nya. Enggak begitu, Pak ya? Enggak begitu ya? Bukan. Tidak begitu ya? Bukan. Ya, ini yang perlu difahamkan ke teman-teman leader yang pasti akan memberikan presentasi di lapangan, Pak. Betul. Supaya tidak salah-salah. Karena kemarin saya sempat melakukan beberapa table talk yang saya jelasin salah berarti, Pak. Saya menjelaskannya selisihnya, Pak, bahwa ketika di bawah kita contoh ada emerald, ya, kemudian kita hanya makan selisih dari emerald dapat
Berarti Emerald dapatnya 60%, saya dapatnya 10%. Jadi 70 itu dibagi sama rata. Jadi kalau siapa yang peringkat di atas dia direct, dia kasih langsung rata. Jadi dia bukan kasih selisih, langsung yang 70 tuh. Makanya kalau kita diamond, direct sponsor kita nih banyak diamond dan apa aja dia trading, otomatis kita 70% semua kita makan dari dia semua. Jadi di atas nggak dapat lagi. Gitu loh. Kalau udah kebagian 70%. Gitu. Berarti kalau misalnya, tapi itu dapatnya itu hanya di direct sponsor kita yang melakukan trading, Pak ya? Ya. Jadi kalau di bawah nggak dapat ya? Enggak dapat. Paling yang tadi kasus yang tadi 10%? Kalau 10% itu gini, yang penting di bawah abang nggak ada diamond, jadi laluan lancar kan? Oke. Nah, jadi abang diamond kuncinya di situ ya? Ya, di bawah kuncinya bapak itu ya? dari kedalaman dia berapa, asalkan dia makan dari peringkat. Contoh nih, saya ada orang Korobot di atas, VIP. Korobot makan saya 20%. Jadi kan 70%, 20% udah makan, kan masih ada sisa nih, 50. 50% ini akan dibagi mengikut peringkat medal yang terbawah. Dia akan kasih ke jet yang terbawah dulu. Setelah itu peringkat apa yang terbawah, dan terakhirnya diamond. Walaupun diamond itu di peringkat ke-10 ke atas pun nggak apa-apa dapat. Kalau seandainya VIP di atasnya diamond, berarti diamond harusnya makan 50% dong, Pak? Enggak ya? Enggak begitu ya? Enggak. Contoh. 70% langsung dimakannya dari direct sponsor dia. Yang penting yang medal itu dia mendahulukan direct sponsor dia, baru dia lemparin ke atas. Gitu loh. Contoh begini, Pak Hendrik diamond saya disponsori Pak Hendrik. Ya. Saya masih VIP nih Pak. Ya. Di 1 minggu ini, ya, saya ada nih 70% dari Bapak sebelah aja nih yang jalan Pak. Yang jalan sebelah aja nih, tapi dia trading semua nih Pak. Ada 100 akun, tapi cuma sebelah aja. Jadi saya VIP aja nih Pak ceritanya nih. Nah, cuma dari sebelah Bapak sih. Itu, dari trading Bapak, saya makan 70%. Dari trading bawah Bapak, ya kan? Dari trading Bapak makan 20%. Tapi di bawah Bapak tuh saya dapat cuma 10%. Berhenti. Gitu. Oke, paham. Oke, clear. Thank you Pak Hendrik, itu dulu kan dipikir lagi, barangkali nanti ada masukan dari teman-teman, nanti besok kita lanjut lagi. Robert, terima kasih. Pak Hendrik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Hendrikus silakan, Pak Hendrikus. Pak Hendrikus silakan. Oke. Sorry selamat sore. Tadi terlambat tekan unmute-nya. Ko Hendrik, selamat sore. Selamat sore, Bang. Ya, ini kalau saya coba fokus di jaringan, saya nggak terlalu inilah Ko Hendrik. Saya mau di core kita di tentang hitungan ini, bisnisnya tradingnya kok. Iya. Harapan saya sebenarnya sebelum masuk tadi banyak sudah kok jelasin. Sebelum masuk mungkin nanti kalau bisa Ko Hendrik dan Ko Robert ada panduan yang bisa kami Pasti, kami translatekan secara sederhana ke bawahan kita, karena teman-teman di bawah kita ini ada beberapa yang tertarik, ada beberapa yang sudah punya Indodax, beberapa yang belum punya Indodax, dan mayoritas masih awam mereka di trading. Nah, terus maka justru yang awam itu yang paling enak Bang, ya kan? Kenapa? Sekiranya dia memang merasa dapat keuntungan dari profit dengan betul-betul jalan dan informasi yang tepat, mereka itu yang lebih gilanya daripada yang udah berdarah-darah dari network Bang. Jadi itu paling bagus banget. Nah, yang kita cari memang adalah orang yang punya akun Indodax. Itu yang paling pertama kita target. Betul banget. Ya kok. Jadi ini saya punya ini kok. Memang yang kau bilang tadi itu hitungan-hitungan saya sih saya selalu sampaikan ke mereka, karena saya kebetulan menjual juga ada satu bot yang 1 bulan kemarin saya coba main itu, tapi karena dia pakai aplikasi, handphonenya berat kok. Pasti dong. Itu namanya value. Kalau dia dari aplikasi install, itu dia aplikasi 100%. Tapi kalau dia aplikasi dari WebView, itu yang bikin berat banget. Banget berat. Ya. Kita tidak sebut nama lah ya, tidak etis kita sebut namanya, tapi tapi maksud saya, harapan saya ke atas nanti Ko Hendrik coba memastikan bahwa kita tetap bisa akses lewat web. Iya betul.
Karena kalau kita pakai aplikasi, ada setengah negara tidak bisa akses. Putus-putus, Bang. Putus-putus. Sudah kedengaran? Udah. Kompot dan grid ini kita bisa ambil di Putus, Bang. Gak clear. Putus banget. Halo? Putus kok. Putus juga. Oke, kita lanjut dulu ya ke yang lain dulu ya. Kita lanjut ke yang lain dulu. Oke, Pak Hasan Wibowo, silakan Pak Hasan Wibowo. Halo, selamat sore. Sore, Pak. Sore, Bang Hendrik, tolong tanya, itu kalau kita kemarin sistem grid itu yang bisa, kalau di Binance sudah bisa pakai, Pak? Bisa, of course bisa. Itu kalau Binance itu pakai pair apa, Pak ya? Bagi saya sih, saya sering pakai dari Shiba ke USDT sih, Shiba Coin. Oh, Shiba ke USDT. Kalau cara pasangnya di berapa ya, Pak ya? Kita pasang harga sekarang itu di tengah-tengahnya. Jadi kita ambil minimum price-nya dari agak tergatuh ke bawah, ke kiri, harga maksimum price-nya ke atas. Jadi tengah-tengah tadi. Contoh harga 8, ya, contoh harga 8.50. Jadi kita pasang minimum price-nya tuh 800 saja, 8 aja. Jadi maksimum price-nya 9 kayak gitu. Oh, 9 ya. Itu pakai berapa grid, Pak? Tergantung dana. Jadi per grid $10 gitu. $10 ya. Oh, mungkin saya masuk sekitar 200, berarti sekitar 20 grid ya. 20 grid bagus. Oke. Sebenarnya kalau kita di Binance, enaknya kan dia per detik itu desimalnya itu bergeraknya fantastik tuh. Yang penting naik sedikit dia beli, naik sedikit dia jual, turun sedikit dia beli, itu paling enak. Nah, tapi kalau pasang grid ini warning dari awal. Dia pasti ada minus dari awal. Ya, minus itu jangan khawatir. Nanti baru dia ada plus. Oke? Oke. Rencana saya mau biarkan selama mungkin setahun. Mungkin Jangan, ya kalau yang didiamin setahun itu bukan di gridnya Shiba. Oh, nggak bisa ya? Kita nggak boleh diamin. At least dalam 2-3 hari kita tengok. Kalau yang didiamin adalah gridnya di Indodax. Itu gridnya USDT sama IDR itu ya. Itu jadi kalau Shiba itu harus sering ditengok berarti. Benar, kadang-kadang Shiba itu bisa sampai ke bawah minusnya. Karena ya, harga paling pendek itu kalau nggak salah kemarin 5 itu. 52, 51. Harga paling tinggi hari ini naik kalau nggak salah ada 8. Jadi nanti jatuh lagi kayak gitu. Ya. Oke. Terus kalau kedua, kita kan saldo di Indodax selama kemarin yang kita sudah masukin IDX semua, IDK semua. Nah, rencana kan saya ada yang main di Binance, kemudian ada yang di Indodax. Kalau yang di Indodax kan sudah berapa? Saya ada buat bloodshot account kemarin, bloodshot account. Jadi sebagian saya rencana buat anak-anak saya. Nah, jadi yang di Indodax itu mungkin IDK. Tapi kan saya kalau saya buat gas fee-nya, saya isi USDT boleh nggak? Bisa. Gas fee-nya bisa. Kalau Bang isi USDT itu tradingnya untuk Binance. Kalau EDK itu memang harus punya saldo EDK untuk mentradingkan di Indodax gitu. Oh, jadi Indodax itu harus pakai EDK untuk gas fee-nya? Benar. Oke, sudah. Nah, kemudian yang tadi kalau kita misalnya yang level bawah itu yang VIP, otomatis dia dapat profit sharing cuma ada satu level yang bawah itu aja ya, atau yang punya dia punya 20%. link. Dia punya 20% ya? Saya di VIP, Abang saya sponsorin. Jadi setiap tradingnya Abang saya dapat 20% dari 100%. Oh, dari 100% tuh. Oke. Terus ada pertanyaan dari member, itu iGet itu produk dari negara mana, Pak? Kalau dikatakan persentasenya, of course dong dari Indonesia. Coba Bang lihat. Oh, dari Indonesia ya? Ya, tapi kenapa digunakan untuk Indonesia? Kan dia fokusnya Indodax. Kan? Oke. Jadi kalau yang ada Binance juga boleh. Bisa nggak dipakai seluruh dunia? Bisa. Jadi bisa dipakai untuk orang Malaysia, bisa dipakai untuk orang UK, bisa dipakai untuk orang Spain, Holland, Switzerland, semua bisa. Asalkan kita ada link ke situ. Oke. Oh, satu lagi Pak Hendrik, kalau pengalaman untuk yang grid yang di Indodax, Pak.
sudah coba mungkin sekitar 1 bulan, kira-kira dapat berapa persen untuk USD EDR? Yang USDT EDR. Kalau untuk berapa persennya itu tergantung fluktuatif harganya yang dicat, ya, kita dicat. Kalau tiba-tiba market ini permintaan USDT banyak, Pak, contohnya. Ya, itu sekitar tergantung dana kita juga. Kalau hitungan dari 10 juta, itu 1 bulan ya bolehlah butuh bersih. Bisa lebih. Bisa lebih. Oh, lebih kurang 5% lah ya. Ya, bisa lebih. Nah, jadi kan di saat trading itu sama kita itu bilang air ini dangkal atau dalam, ya. Jadi simpelnya itu kita melihat dangkal dalam di dalam trading kita bisa lihatnya. Dari mana? Kita buka dulu chart tradingnya yang namanya chart trading yang besar itu yang di Indodax. Lihat fluktuatif harganya. Di mana keuntungan kita cari? Di saat harga di bawah sampai atas, atas ke bawah, atas, itulah harga keuntungan ke kita. Kenapa? Di bawah dia beli, di atas dijual. Di atas dijual, di bawah dia beli. Paham kan? Oke. Tadi soalnya kan saya dengar pertama kali ada terangin ke penjelasan ke salah satu member, kan kalau dengan uang 10 juta dibagi 3 tingkat. 100 yang, juta. 10 juta. 10 juta yang dibagi 3 tingkat, yang 4 juta, 3 juta, 3 juta. Oh, 10 yang juta, kata, ya. Yang tarif minimal 13.000, maksimal di 14.500. Kemudian minimal 13.500, 14.500. Ya kan? Yang ketiga 14.000 sama 15.000 itu 4 juta. Pasang saya ulang berapa? Maaf Pak. Berapa? 14.000 minimum price, maximum price 15.000 itu per grade itu bukan per grade-nya itu 50, itu 4 juta. Ya kan? Kan kita juta 10 juta. Nanti di 13.500 itu robot kedua ya grade-nya di tempat yang sama. Maximum price-nya 14.500 itu 3 juta. Pasang juga 50, dibagikan uangnya nanti dapat 50-nya berapa rupiah. Lalu yang di atasnya pula kalau dia naik lebih dari 15, kita pasang 14.000 minimum price, maksimumnya itu 15.500. Bisa 14.000 minimumnya. Ya, 14.500 minimumnya. Oh, 14.500. Nah, jadi kita pasang ada pertengahan, ada atas, ada tengah. Jadi di pertemuan tengah pertemuan titik bawah titik minimum price atas dengan titik pertemuan maximum price di bawah itu temunya di tengah-tengah angka 14.500. Jadi di situ angka yang paling banyak profitnya nanti. Ya. Itu kalau kita biarin selama setahun ini boleh yang ini? Boleh. Yang penting bensinnya jangan lupa. Ya. Bensinnya itu kan berarti mesti ya minta anak sinyal takoro merah langsung kita isi aja seperti gitu ya. Yang penting hijau aman lah. Kalau udah merah cepat isi gitu aja sih. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak Bang. Semuanya terima kasih banyak. Oke, lanjut Vivo 1935 ya. Vivo 1935 lanjut. Oke, nggak ada. Kita lanjut ke Pak Iqbal. Silakan Pak Iqbal. Pak Iqbal, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, bisa. Loh. Pak Hendrik. Saya mau tanya kan. Ya. Jadi di iGet saya 30 IDK sudah saya isi. Ya, betul. Kok bisa main? Di Indodax saya ada 90.000. Ya. Jadi kapan saya isi lagi IDK itu? EDK Bang ada 30 EDK itu tidak bisa digunakan untuk trading. Takut nanti kurang robot berhenti. EDK itu kalau digunakan untuk trading di Indodax, isilah sekitar $10 nominalnya. At least 150 EDK ataupun 100 EDK lah, ya. Berarti uang dari Indodax itu mesti saya swipe dulu. Ya, di swipe dulu. Kalau tidak nanti cari aja penjual-penjual EDK yang punya saldo EDK yang lebih, bisa minta sama dia. Jadi fee-nya itu lebih sedikit dari berbandingkan swap ataupun transfer USDT dari dari Indodax gitu loh. Ya. Karena robot saya masih merah, belum hijau. Iya, berarti harus diisi itu. Berapa lagi diisi? Kalau bisa nanti kalau mau trading harus diisi dulu. Gitu loh. Berapa lagi kita isi? Kalau bisa sebelum trading isi. Berarti sebelum menggunakan robot diisi. Nanti setelah dia online maintenance-nya bisa diisi gitu loh. So kurang-kurangnya berapa kita isi?
At least 100 lah. 100 EDK tuh oke lah. Kalau untuk nominal tradingnya berapa yang abang tradingkan di Indodax? 500.000 atau 1 juta? Berapa? Nominalnya angkanya tradingkan. Jadi abang harus pikirkan nominal. Jadi hitungan gini. Sekiranya abang profit dengan modal 1 juta, 20%-nya berapa? Jadi abang harus pikir itu dulu. Karena hitungan itu mempengaruhi profit di robot kita nanti. Itu aja sih, ya. Tapi tidak masalah itu kalau sudah maintenance kita isi EDK lagi. Oh, jangan. Nanti setelah dia habis maintenance, maksud saya baru diisi. Ya. Oh, ya. Nanti kalau udah minta di online, udah di login, baru diisi. Bukan sekarang, oke? Oke. Makasih. Sama-sama. Terima kasih, lanjut. Oke, tadi Pak Arman, silakan Pak Arman. Pak Arman. Pak Arman. Ya. Iya Pak, silakan Pak. Saya mau tanyakan ini aja. Perhitungan di iGate dengan modal kita di Indodax. Itu 20% itu sudah pasti ya, macam kita punya modal di Indodax 1K ya. Di IDK itu minimal 20% ya? Tidak juga begitu Bang. Berarti anggap kita trading di Indodax itu 1 juta rupiah lah ya. Ya, 1.000 ya. Ya, 1 juta rupiah itu at least kita harus ada sekitar $10 cukup sih. Ya, $10 cukup. Tapi kita harus pantau besoknya. Oh ya gitu. Sorenya gitu loh. Oke. Tapi kenapa ini saya mau tanyakan lagi nih. Kenapa kita mau masuk dari Indodax ke iGate? Apakah harus masih USDT? Kenapa nggak langsung IDK aja? EDK-nya dia yang di Indodax itu beda dengan EDK di ERC20. Oh, gitu ya. ERC20 itu disupport by Ethereum. Kalau TRC20 disupport by Tronscan, ya. Oke. Siap. Oke, Om. Cuma itu aja, Om. Iya, Bang. Cukup. Oke. Oke, lanjut Pak Sugiman. Silakan Pak Sugiman. Pak Sugiman, ya silakan Pak. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini Bang Hendrik mau nanya sarannya aja sih. Kalau kita pas mau open posisi menentukan milih koin kriptonya, ada yang minusnya lebih banyak, contohnya sampai minus 15%. Itu lebih bagus itu. Tapi volume pasarnya kecil dibanding yang volumenya pasar besar tapi minusnya cuma 3% atau 5% gitu. Kita lebih baik milih yang volumenya besar atau yang volumenya kecil di pasar. Tergantung marketnya. Jadi gini, waktu abang ke hotel, abang enaknya tidur di hotel 5 bintang ataupun hotel 1 bintang? Bintang 5. Ya, jadi di saat kita bintang 5, kita cerita tentang Binance. Di saat kita cerita tentang Binance, walau dia itu volumenya tidak berapa besar, tetapi dia bakal naik juga. Oke? Karena di Binance adalah beberapa market itu adalah market pilihan by Binance. Dia bukan kayak Hotbit, kayak Get.io, koin apa aja pun ada. Ya, BTC, dia bukan kayak gitu. Binance jadi dia bukan certain crypto. Contoh, makanya beberapa kripto yang ditiru oleh Indodax masuk ke Indodax-nya. Contoh Canton Cake, BNB, karena volumenya besar. Kayak XS itu kan. Nah, jadi Indodax aja mencontohi ke Binance. Gitu loh. Jadi yang lebih baik yang volumenya besar yang kita pilih ya. Benar. Jadi volume besar dan juga minusnya besar yang ada di Binance itu bagus dicontohi. Oke, itu aja. Terima kasih banyak. Oke, lanjut Pak Banuarin. Oke, kalau nggak ada, oke, silakan. Halo, Kok. Ya, silakan. Bang. Terima kasih sebelumnya kok. Saya mau tanya kok, ini kan ada kendala di waktu masih sebelum internet. Jadi
member saya itu kan rata-rata isi 40.000 karena saya saranin 40.000, tapi mereka isinya rata-rata lewat kedai kripto. Nah dari kedai kripto itu kan masuknya cuma sekitar 2,8 sekian dolar lah gitu. Tapi secara rupiah kan lebih dari 30.000. Nah kendalanya itu pas di swab dia kan nggak bisa pakai koma gitu Pak. Jadi bisanya angka 1, angka 2 atau angka 3 gitu yang bulat. Betul. Nah, setelah itu akhirnya di swab bisanya cuma 2. 2 itu masuk ke IDK itu cuma 28,8 sekian gitu. Nah, saya tanya ke sponsor saya, nah ini bagaimana? Kan kurang dari 30.000. Katanya nggak apa-apa, yang penting di akun itu udah lebih dari 30.000 totalnya gitu. Makanya ke anggota juga nggak saya saranin lagi untuk isi deposit karena mereka mau isi itu nanti setelah sudah mulai trading gitu. Nah itu kira-kira gimana, Ko Hendrik? Makasih. Sebenarnya kemarin dia juga bilang salah satunya, dia juga udah di Telegram udah diinfokan salah satu. IDK harus ada 30, dolar atau ada 3. Ya bukan include dua-duanya ada berapa, dia nggak hitung kayak gitu. Yang penting salah satu gitu loh. Makanya di saat sistem diciptakan, di saat kita masak nih, yang penting yang berwarna hijau diambil semua ya. Dia nggak tahu warna hijau itu apa. Yang penting ya sapu semua. Gitu. Jadi di saat pembersihan, kalau nggak ada salah satu syarat itu, pasti menjadi VIP-nya bakal hilang. Itu aja sih. Oh, ya mudah-mudahan tadi seperti yang tadi Ko Hendrik bilang, mudah-mudahan ada support itulah ya, karena kan mereka juga udah berusaha, tapi karena kesalahan informasi aja gitu. Betul. Ya itu aja sih kok yang mau saya tanya kalau ada kendala di swab itu. Siap. Oke, siap. Terima Ya, kasih makasih Pak. Ko Hendrik. Yuk, sama-sama. Langsung yang Vivo 1935. Inisial Vivo 1935. Oke, kita lanjut pindah aja langsung ke Pak Denny. Silakan Pak Denny. Di-unmute dulu Pak Denny. Selamat sore. Selamat sore. Pak Denny. Selamat sore Bang Heri, Bang Hendri. Ya, Pak. Iya, saya mau nanya. Saya kan di Indodax punya beberapa koin. Salah satunya Bitcoin, punya Tron 10.000, punya Cardano cukup banyak. Tanpa kita stok IDK, apakah bisa, Bang Heri? Yang ditradingkan itu adalah IDK ke kriptonya, Bang. Oh, jadi jadi kalau ke kripto ya. Bukan jadi IDR, maaf. Koin-koin kita itu di Indodax nggak bisa. Dia nggak bisa mentradingkan koin. IDR-nya ya. IDR-nya Pak, IDR itu yang ditradingkan. IDR-nya. Berarti kalau kita punya stok punya stok Tron kan harus tukar Tron itu jadi rupiah. Di saldo Indodax kita nggak bisa dimainkan ya? Nggak bisa, harus tukar dia jadi EDR. Berarti harus dirupiahkan juga ya? Betul. Oh, ya, gitu dia ya. mencari profitnya bukan dari Tron itu, dia mencari profitnya dari rupiah itu di saat penjualan beli Tron, bukan penjualan beli rupiah untuk mendapatkan Tron. Nah, gitu, dia bedanya itu, ya. Oh, berarti koin-koin kita harus dirupiahkan dulu ya, Bang? Jangan semua dong, dikit aja. Kalau semua nanti mana tahu harganya naikkan oke. 3.000 lagi. Gitu loh. Iya, betul Bang. Terus pertanyaan kedua. Silakan. Untuk Binance, saya kemarin ban serepnya kepake. Itu solusinya gimana, Bang? Maksudnya? Jadi saya pasang pair itu putus-putus, Pak. Koin itu turun, bang serepnya nggak kepake. Itu apakah kita injek USDT lagi, Bang? Maksudnya? Putus-putus? Jelas, serius? Stok. Nggak kedengeran, Pak. Suaranya nggak kedengeran. Stok US. Ya, kalau stok kurang harus ditambah. Stok USDT-nya kepake untuk buka pair lagi. Jadi ban serep kurang. Iya, makanya sedangkan robot itu running lagi. Harus ditambah untuk kalau harganya jatuh itulah standby-nya ban serep. Contoh gini,
Abang nih di waktu perjalanan ke Surabaya, ban serep abang udah abang pinjamkan atau terberikan kepada mobil yang berhenti. Kebetulan mobil itu adalah gadis cantik kan. Di saat abang meledak pula mobil nanti di tengah jalan lagi sebelum sampai ke Surabaya, adakah orang tadi membantu abang? Tidak mungkin kan. Jadi kita harus tambah ban serepnya. Halo Bang. Halo. Halo Pak. Pak Denny, halo. Putus kok. Oke, kita lanjut yang lain dulu deh ya. Ya, kita 15 menit lagi lah, sekitar 17.15 kita berhenti lah, ya kok. Oke, siap. Dingin banget soalnya. Oh ya, oke. Oke. Ini agak error sedikit ini. Ini. Oh ya. Mungkin udah kelamaan. Ke Pak Bravo, silakan Pak Bravo. Saya tidak bisa pencet mute-nya atau unmute. Halo. Ya Pak. Ya Bang. Ya, makasih. Bang, kalau misalnya saya ke perhitungan lagi nih. Ya. Kalau misalnya ban serep kedua atau second call itu sudah tereksekusi, itu statusnya gimana, Bang? Yang apakah dia akan mengambil lagi yang di harga di bawah tadi? Ya. Jadi ban serep itu sesuai yang kita bawa aja. Berarti sesuai yang kita setting. Jadi dana kita ya sesuai settingan aja. Jadi nggak akan ambil yang dana kita nggak sesuaikan gitu. Ya. Oh gitu. Jadi kalau sudah misalnya pengambilan kita tiga kali pengambilan ternyata sudah TP, itu selesai Bang? Selesai dong. Selesai. Yang tersisa adalah first call ya? First call belum ya? Betul. First call menunggu sama yang posisi di awal gitu ya? Betul. Jadi kalau dia ada profit berarti jadi 0-0 lagi. Jadi waktu abang isi minyak kan dari 0 ya Pak. Ya jangan jadi dari 100. Berarti jadi maksudnya begini. Di sana abang open posisi, ban serep itu kalau dia jatuh dia akan pakai. Kalau dia nggak jatuh dia cari profit terus ke atas gitu loh. Ya. Oke. Jadi asal cycle Bang ya, bukan one shot. Ya, cycle one shot sama. Maksud cycle one shot itu kalau dia one shot, kalau dia profit dia berhenti. Berarti ban serep itu sama kayak abang nih pergi balik udah. Tapi kalau cycle profit dia ulang lagi, beli lagi di posisi yang sama. Profit nih dia beli lagi di tempat yang udah di profit itu. Profit nih dia beli lagi di profit tempat kayak gitu terus sampai abang berhentikan. Itu namanya cycle, berulang kali. Oke, siap. Oke deh, cukup. Ya, makasih. Lanjut Pak Rosik Jainuddin. Silakan Pak Rosik. Oke, siap. Kembali lagi Mas. Pak. Ya, tadi sudah. Kok kelihatannya ada yang tanya tapi belum jawab gitu kan? Mumpung saya tanya itu lagi. Nggak apa Pak ya? Silakan Pak, silakan. Yang penting Oke. Saya ini masih belum nyambung Pak. Terkait ini loh. Antara IDK Gasfi lah ya, IDK itu ya. Itu dengan modal trading. Ini kan ada dua tempat toh. Kalau Gasfi itu kan lokasinya di Robor. Lalu Simpel banget. Ya. Bapak pernah naik Grab nggak? Suaranya ya. Pak Hendrik, suara kurang Ya. Pak Hendrik. Pernah ini. Halo, tes. Halo. Ya. Bapak pernah tengok nggak orang Grab? Ya. Nah, jadi Grab itu dia harus isi saldo dulu kan, baru dia bisa narik. Ya. Setiap dia narik, ketemulah bapak nih anggap nih ke destinasi A ke destinasi B, itu bayarnya itu sekitar 100.000 contoh. Ya. Ongkosnya. Ya. Itu tadi langsung dipotong dari saldonya Grab tadi. Sama lagi. Anggap bapak trading kan nih, berapapun dana bapak yang didak terserah, itu bebas. Dia ada nominal dan tak ada maksimal. Nominalnya ada sih sekitar 45.000, maksimal bebas per satu pair. Profit aja. Jadi anggap bapak profit 100.000. Jadi 20% itu ditolak dari robot bapak tadi, berbentuk dari EDK karena bapak main dodak. Jadi Jadi fee yang diambil di EDK itu adalah sebesar sekitar 20% dari keuntungan. Iya benar, keuntungan, betul.
20% dari keuntungan. Nah, sekarang bicara ini untuk modal trading atau saldo di wallet ya, baik di Indodax maupun di Binance, itu minimal untuk satu pairs, minimal untuk satu pair itu berapa, Pak? $30 per pair di Binance, 45.000 itu di Indodax. 35 USDT ya? Bukan, $30 USDT untuk di Binance itu robot compounding, $20 itu untuk robot grip itu di Binance. Kalau di Indodax itu 45.000 untuk compounding, 30.000 untuk robot namanya grip. Okay. Siap. Berarti saya akan punya di Binance nih. Berarti harus menyiapkan duit untuk awal ini sekitar, kemarin farmer saya kan $10 itu di Binance. Salah itu berarti ya? Salah dong, gimana mau trading kalau $10? Berarti berapa? $30 ya? $30 pas banget. 30 USDT. Oke, makasih, Bang. Oke, terima kasih Pak Razik. The last question, Bang Vivo. Oke, terakhir Pak Vivo, silakan Bang Vivo. Bang Vivo. Halo Vivo. Nah, oke. Kayaknya tadi udah kita panggil juga, tetap juga nggak ini Pak Hendrik. Oke, dengan penutup. Ini masih banyak pertanyaan sebenarnya Pak Hendrik. Yang lebih penting sebenarnya mereka bertanya nih ke saya, Japri, mereka tanya kapan ini maintenance-nya, lama sekali katanya. Mohon Of course lama dong, ada 250.000 akun yang dimasukkan oleh robot satu persatu untuk melihat sistem. Itu adalah sesuatu yang kerjanya ya IT. Ini saya lagi ngecek terus sama mereka kan di dalam upline dan juga founder-founder yang lain. Ya IT bilang kabar menunggu. Yang penting robot yang udah diklik tidak akan dihentikan dan berjalan terus. Yang ditutup adalah pintu depan mallnya aja sih. Oke, mungkin Pak Hendrik ada mau disampaikan sebelum kita tutup? Ya, yang saya sampaikan jangan ada sistem panik ya. Di sini bukan ada panik karena kita tidak menyimpan dana. Mungkin ada dana yang lebih dari $100 atau $1.000 ditukar bentuk EDK. Ini tidak ada sistem panik. Mereka bekerja keras untuk kebaikan kita, untuk menggunakan jasa mereka. Saya juga saya juga merasa menjadi sebahagian dari sistem ini. Kenapa? Dia akan membuatkan saya untung lebih besar karena adanya sistem ini bisa juga mengubah kehidupan kita. Jadi saya harap jangan ada namanya kemakan hoax dari grup. Percayalah sistem ini langsung dari narasumbernya yang asli ataupun Telegram. Ya, Telegramnya yang official khas dari dia. Jangan ada ini ada itu, takut nanti dana teman-teman hilang dan itu tidak dipertanggungjawabkan oleh namanya AI Gate. Dan saya juga ada sarankan juga karena fitur orang-orang kayak gini juga mungkin ada yang 1-2 kemakan. Nanti saya akan ajukan namanya autentikator. Tapi resikonya besar untuk teman-teman. Kalau hilang autentikator itu berarti akun teman-teman tidak bisa diakses. Ya, nanti kita diskusi lagi. Kemungkinan besar mereka akan menerima sih pandangan positif dari kita. Jadi dari itu aja dari saya. Terima kasih banyak dan assalamualaikum. Gimana kok? Oke, terima kasih kalau gitu kepada teman-teman semua yang sudah hadir, yang sudah mendengarkan pencerahannya hari ini. Bagi teman-teman lain yang hari ini nggak sempat, besok kita masih bisa ketemu lagi di jam yang sama. Kita sama-sama belajar lagi, dan jika masih ada pertanyaan yang mengganjal, silakan ditanyakan pada pertemuan di Zoom kita besok hari. Sebelum kata berpisahan, saya dan Pak Hendrik mengucapkan terima kasih sekali lagi. Salam jumpa besok hari dan sampai ketemu lagi di saat Zoom kita di hari besok. Terima kasih kami ucapkan dan sampai jumpa. Assalamualaikum, sampai jumpa.